Oke, baik teman-teman, kita mulai live di malam ini. Oke, baik saya sebelum mulai kita cek dulu teman-teman koneksinya. Oke, suaranya aman? Tes tes 1 2 3. Ada suaranya? Tes tes 1 2 3. Ada? Oke, ada ya. Oke, gambar-gambar. Gambar ada gambar. Masih ganteng. Oke, yuk kita mulai ya. Siap. Oke. Recording in progress. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat? Sehat semua? Sehat? Ya, semalam ini hari kedua. Ya, hari kedua kita akan belajar bagaimana menghasilkan uang banyak dari ambil produk di Shopee dan jual ke Facebook Ads ya. Oke, baik. Sebelum mulai saya mau tanya, udah siap teman-teman untuk senang-senang malam ini? Kita mungkin kurang lebih 2 jam. Siap semua? Boleh yuk ketik yuk siap biar nanti energi teman-teman merasakan energi semangatnya ya. Karena energi itu menular teman-teman. Dan kalau misalnya Anda semangat, salah satu ciri orang sukses itu semangat teman-teman. Jadi kalau Anda punya energi semangat, ya Anda sudah sukses ya, selangkah lebih maju ya. Siap semua? Oke, siap ya. Oke, baik. Nah, kemarin kita udah belajar bagaimana cara ngambil produk ya, kemudian membuat sales page-nya, landing page-nya, kemudian kita juga analisa market ya. Nah ini ya kemarin kita udah belajar ya bagaimana caranya ya. Oke, baik. Saya mau tanya teman, siapa yang nggak ikut kemarin? Ketik saya teman, ketik saya yang nggak ikut kemarin. Yang kemarin nggak ikut. Oh banyak ya, siap. Oke ya banyak ya, siap. Oke. Bagi teman-teman yang nggak ikut kemarin nggak apa-apa, nanti saya review lagi ya, mungkin saya review kembali ya, mungkin 10 sampai 15 menit, boleh nggak teman-teman? Kita review dulu, baru nanti kita lanjut ya, mungkin 10 menit saya review dulu, boleh ya? Oke siap ya, oke baik yuk kita mulai ya. Oke, untuk kenalan gak usah lah ya, kau udah kenal ya. Intinya mantan PNS yang ngasih miliar lah kayak gitu aja. Nah kemarin teman-teman, kemarin kita udah belajar, ini bagi teman-teman yang baru hadir ya, ini kita review dulu 10 menit ya, kurang lebih 10 menit ya. Jadi kemarin kita udah belajar bagaimana cara ngambil di produk di Shopee, jual ke Facebook Ads. Nah ini ya teman-teman ya, jadi ngambil produk di Shopee, jual ke Facebook Ads. Di hari Selasa kemarin kita udah ini ya, jadi ada tahapan. Yang pertama adalah produk ya. Nah jadi kita analisa produk dulu, oke. Yang kedua, oke sebentar ya. Oke baik ya. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita udah belajar ini ya. Yang pertama kita cari produk ya, produk di Shopee. Nah ini ya saya tunjukkan. Ya cari Shopee ya teman-teman ya. Nah ini. Nah, Shopee enter. Oke. Nah di sini ya cari-cari Shopee di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah kemudian bikin sales page dan iklan. Oke saya jelasin dulu yang di bagian produk dulu ya. Oke. Nah ini teman-teman cara cari produk yang lagi laris. Tipnya salah satunya adalah biar teman-teman nggak pusing, gitu ya. Cari aja produk yang lagi laris ya. Gimana mas cara cari produk yang lagi laris? Salah satunya adalah kita pergi ke Facebook Ads Library. Nah ini ya. Nah di sini ya. Ini saya tunjukkan iklannya ya. Nah di sini ya. Nah jadi ketik aja di sini ya Facebook Ads Library. Facebook Ads Library ya. Nah, itu ya, klik enter. Oke, kemudian klik di sini. Nah, di sini library ya. Oke. Nah, kemudian kita kemarin targetnya bayi ya, semua iklan. Nah, kita tulis bayi kemarin ya. Nah, kita target ibu-ibu atau yang punya bayi. Nah, akhirnya kita dapatlah materi iklannya ya. Apa itu? Bantal anti peang ya. Nah, dapatlah ya. Dapat linknya. Nah lalu kita analisa di Shopee, oke. Nah, kita ambil ya kemarin ya ada 3 produk ya yang kita ambil.
Nah, oke ya. Nah, ini. Oh, kita dapat. Oh, bukan ini. Mana ya? Link Shopee-nya. Oh, link Shopee-nya. Bentar ya. Link Shopee-nya di mana? Ingat nggak? Oh, nggak kecatat ya. Oke. Apa kemarin teman-teman? Oh, ini ya. Pillow. Nah, ini ya. Di sini ya. Kita kemarin tadi. Kemarin ordernya di sini. Nah, ini. Oke ya. Nah, jadi modal kita 44.000 ya. Katakanlah 50.000 lah. Oh, ini ada testimoni nih. Oh, keren banget nih. Ya. Oke ya. Nah ini nih keren nih. Ya keren nih ya. Oke, berarti modal kita ini. Kemarin kita udah cari-cari ya. Nah ini ya, keran air, ya keran air dan kemudian alis mata. Nah ternyata teman-teman ingin apa namanya demo gimana cara jual bantal anti peak ya. Nah ini keran air contoh ya Mas, keran air Mas. Oh siap. Nah contoh keran air ya, Mama Dija. Nah ini keran air ya kemarin ini. Nah ini nih. Ini saya banyak ya jualan. Nah ini contoh, ini jualan keran air. Oke ya. Oke, nah setelah kita membuat atau bikin produk atau cari produk ya. Nah maka selanjutnya kita bikin siapkan kontennya. Gimana cara bikin kontennya? Cara bikin kontennya adalah analisa market dan analisa produk. Nah kemarin kita udah bikin pakai ini ya, pakai Xmind. Nah target market kita adalah emak-emak punya suami, punya anak 25 sampai 35. Oke. Kemudian psikologinya. Apa sih keinginannya? Oh, keinginannya pengen harga murah, anak ganteng, tidur pulas, ya kepala bayi normal dan sebagainya. Dan kemudian kepala ini dan sebagainya. Oh, nggak ada suaranya, Bang. Oh, ada suaranya nggak, teman-teman? Tes, tes. Tes 1, 2, 3, tes. Ada nggak suaranya? Oh, ada suaranya. Oh, ya bagi yang nggak ada suaranya, klik link ini ya. Klik ini ya. Klik di situ ya. Klik di sound ya. Sound ya. Oke, gitu ya. Siap-siap. Oke ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini ya. Nah, baru kita dapat contoh dari sini ya. Kita dapat 3 ya. Kita ambil 3. Kepala peyang, suami marah, sama otak terganggu. Nah, kemudian kita bikinlah kontennya ya. Menggunakan apa teman-teman? Menggunakan rumus copywriting. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar ya. Ini panjang banget dijelasin ya. Nah, bagaimana sih otak itu bertindak atau bagaimana manusia itu bertindak ya? Nah, di sini ada namanya otak reptil. Nah, ini ya. Jadi di otak reptil. Kemarin saya jelaskan bahwa pembeli itu ada di sini di otak mamalia ya. Nah, ini adalah otak intelijensi ya, otak emosi dan otak reptil. Nah, untuk bisa tembus ke otak emosi maka kita harus ya otak reptil gitu ya. Nah jadi kita harus ini ya. Oke, sampai sini kebayang nggak teman-teman? Ini dulu cara ngambil produknya karena di antara teman-teman ada yang nggak ngerti cara nyari produk ya. Oke, sampai sini dulu yuk. Ini dulu kebayang nggak teman-teman? Produk dulu. Kebayang nggak? Yang penting kebayang dulu. Nanti teknisnya ada kok. Ya. Kebayang? Oke ya, kebayang ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ya? Soalnya malam ini kita bahasa singkat teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngerti di dasarnya itu agak sulit bacanya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Mas, tinggal gimana benar-benar memastikan produk itu laris. Nah itu malam ini kita demo ya. Jadi gimana cara tahu ya? Cara tahu itu ya harus ngiklan ya. Itulah kenapa ada fase testing ya. Oke, itu salah satunya ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini tipnya kalau teman-teman ingin sukses jualan mudah, targetlah emak-emak. Nah, ini targetlah emak-emak teman-teman ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa lebih mudah jualan ke emak-emak daripada ke bapak-bapak gitu atau orang ke mahasiswa gitu? Kenapa paling enak jualan ke emak-emak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa lebih enak jualan ke emak-emak gitu?
Iya, karena memang buyer itu emak-emak. Dan itulah kenapa kalau teman-teman lihat Dokter Richard, tahu kan Dokter Richard kan, dapat kepala 1 miliar ya. Ya memang targetnya emak-emak teman-teman. Benar nggak? Wajar ya karena memang targetnya emak-emak. Ya tinggal dia mendatangkan banyak pengunjung aja tuh. Ya, bangun personal branding, targetnya pas lagi emak-emak ya, dan trafiknya gede ya. Ya wajar lah kayak gitu. Nah, hebatnya teman-teman, ya Anda nggak harus ikut kayak Dr. Richard kan, ya nggak semua orang bisa kayak Dr. Richard. Nah, serunya kalau Anda bisa ngiklan, Anda bisa target emak-emak kan, benar nggak? Benar nggak? Anda dengan iklan gitu, dengan iklan ya? Ya, oke. Baik, sampai sini kebayang teman-teman. Ini dulu. Saya mungkin 10 menit ya, 10 menit ya, baru nanti ke ini. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang ya? Oke, kalau kebayang kita lanjut? Lanjut belum? Lanjut. Lanjut ya? Oke, lanjut ya. Oke, siap. Berarti teman udah kebayang ya? Apapun nanti mungkin Anda ikut di kelas ya. Kelas No Boncos. Nah, Anda mau ikut nanti lebih detailnya. Nanti saya jelasin ya. Ini banyak sekali materi. Ini ada 180 slide ya. Ini banyak banget ya. Ya. Oh ya, ini kontennya ya. Ini konten hari ini ya. Baca iklan, iklan ini. Oke, nanti ya. Oke, sip ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman kita membuat satu produk, maka selanjutnya yang kedua adalah bikin sales page. Nah, bikin sales page ya. Kemarin saya sudah demokan ya. Kita bikin sales page, kita menggunakan rumus AIK. Nah, jadi kita pakai rumus AIK. Jadi bikin landing page itu ada rumusnya ya teman-teman ya. Menggunakan rumus attention, interest, desire, conviction, dan action ya. Attention, interest, desire, conviction, action. Attention, perhatian. Gimana cara memunculkan perhatian? Yaitu headline, yaitu dengan curiosity, bukan fakta ya. Curiosity itu adalah penasaran. Kemudian munculkan interestnya, masalah, menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi adalah dengan kita setuju bahwa dia punya masalah. Kemudian selanjutnya adalah solusi direction, kita munculkan hasratnya, ya, desire-nya. Dan kemudian kita munculkan social proof-nya, conviction, ya ingat ya, penjual tidak ada pembeli pun yang akan percaya sama penjual. Tidak ada seorang pembeli pun yang percaya sama penjual, nggak ada teman-teman ya. Nah, jadi gimana biar pembeli itu percaya? Maka kita butuh social proof ya. Social proof itu bisa testimoni, lembaga dan sebagainya ya. Nah, baru kemudian call to action ya. Call to action ada tekniknya ya. Oke, nah baru kemudian kita tes demo kemarin. Nah, jadilah landing page kita. Nah, ini landing page kita ya kemarin ya. Mama Dija. Oke, garis miring apa kemarin? Bantal bayi. Nah, seperti ini ya. Kemarin saya demokan ya. Drag and drop ya. Kalau teman bingung nggak bisa bikin landing page, jangan khawatir. Nanti saya kasih panduannya ya. Ketik saya nggak ngerti bikin landing page, boleh teman-teman? Mas, kalau bikin landing page, apakah beli hosting sama domain? Itu opsional. Kalau mau beli boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ada kok yang nggak pakai hosting dan domain, ada banyak kok ya. Kalau teman nggak beli hosting domain, ada namanya lead pages ya. Lead pages ada tuh. Ya, saya dulu pakai lead pages ya. Nah, ini ya. Atau pakai banyak di Indonesia ya. Berdu bisa ya dan sebagainya ya. Kalau teman nggak pakai ini. Kalau teman-teman, wah mas saya budgetnya terbatas, pakai WA aja bisa. Nanti saya demoin ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Oke, lanjut ya. Oke, saya nggak ngerti landing page. Oh iya, nanti saya kasih panduannya, jangan khawatir. Siapa yang mau panduan landing page? Nanti saya berikan. Besok lah ya, besok ya. Atau chat aja, chat saya, chat yang hubungi teman-teman tadi ya. Kak minta panduan landing page. Nah, nanti dikasih ya. Tenang aja, free ya. Oke, lanjut ya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham nggak? Jadi produk, udah ya. Produk ya. Oke. Nah, kemudian bikin sales page. Sampai sini kebayang nggak? Kebayang aja dulu ya. Walaupun teman-teman belum paham, yang penting kebayang aja dulu. Nanti tuh teknisnya klik sini klik situ udah ada panduannya kok ya.
Oke, paham sampai sini? Paham, paham? Paham ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke Facebook Ads-nya. Nanti ada apa namanya? Sesi jawabnya. Nanti lebih banyak ya. Nah, saya siapkan kurang lebih 1 jaman ya. Oke, baik ya. Lanjut ya. Oke, nah setelah kita siapkan produknya, bikin sales page-nya, nah jangan lupa teknik closing-nya, kita siapin juga teknik closing-nya, script-nya ya. Kenapa Mas? Ya nanti kan masuk ke CS kita kan. Nah ini kan contoh ya, ini script teknik closing, jadi kita siapin ya. Nah jadi ketika ini kan masuk ke ini kan nih ya, masuk ke CS kita kan. Nah di CS ya, nah ini CS Poppy ya. Nanti klik sini CS mana lagi? Oh, ini di rotasi ya, ini pakai CS ini ya. Nah ini CS Yoki ya, klik lagi beli ya. Lalu kok saya mau pesan gitu ya. Nah ini ya, nah ke Dwi ya. Jadi satu link nanti ini. Nah nanti si CS kita berikan teknik closingnya. Jadi dia tinggal copy paste. Nah nanti hari pertama dia kirim apa? Ini kan ada kok. Ini kayak gitu ya. Ini tinggal diedit aja. Ya. Hari kedua, hari ketiga ya. Nah gitu ya, hari keempat ya. Nah CS nggak harus Anda sewa atau hire. Kalau misalnya budget Anda terbatas, Anda aja jadi CS ya. Saya dulu waktu masih PNS, saya tuh CEO teman-teman. Ya CEO, ada yang tahu nggak CEO? Chief Everything Officer gitu. Jadi semua yang saya lakukan gitu ya. Ngiklan ya, bikin landing page, follow up ya, tag closing. Nah saya semua tuh ya. Jadi saya ini apa, jadi saya punya pengalaman closing ya. Jadi saya bisa share ke staff-staff saya gitu, CS gitu ya. Oke, baik lanjut ya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Sampai sini paham? Paham ya? Nah baru selanjutnya kita ngiklan. Nah barulah kita ngiklan teman-teman ya. Nah ini yang kemarin ya. Nah jadi yang pertama persiapan, kita buat akun bisnis ya. Kemarin kita buat akun iklan, tambahkan metode pembayaran, buat fanpage, kemudian buat pixel dan custom audience ya. Nah jadi nanti teman-teman lihat aja ya. Saya ada panduan basicnya, nanti dikasih ya. Nah jadi iklan itu ada 5 tahap ya. Yang pertama persiapan, kemudian iklan. Nah malam ini kita akan baca iklan, bikin rule dan scale up ya. Nah materi malam ini ya teman-teman ya, materi malam ini ya. Oke. Jadi yang pertama kita akan baca iklan, kemudian benerin iklan yang bocor, kemudian ketiga bikin rule, keempat scale up, dan yang kelima bagi Anda yang mau ikutan belajar bersama 1.300 member lainnya di e-course No Boncos, nanti saya sharingkan ya. Nah spesial buat Anda ada special offer nanti malam ini ya. Oke baik, siap teman-teman, kita baca iklannya. Siap belum? Kita baca iklannya. Yuk siap-siap. Oke siap ya. Siap ya. Oke siap ya. Oke. Nah saya ulangi dulu ya, reviewnya. Saya ulangi perjalanan customer ya, perjalanan customer. Oke ya. Nah ini ya. Oke ya. Perjalanan customer ya, perjalanan pembeli ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja lah ya, pembeli ya. Oke ya, ini perjalanan pembeli ya, perjalanan pembeli. Oke ya. Pertama, iklan dilihat. Oke ya. Contoh biar teman kebayang ya, teman-teman yang pemula ya, khusus yang pemula. Saya demoin ya, dulu ya. Facebook ya, misalnya kita ngiklan, oke. Wow, apa ini? Oh gitu ya. Nah ini ya, ini ya, oke. Ini Mas Wahyu nih. Wah, apa nih? Iklan dilihat. Oke, kebayang sampai sini teman-teman? Kebayang nggak? Ini dulu. Saya biar teman-teman kebayang ya. Kebayang ya? Ada iklan dilihat. Oh, ada Mas Wahyu itu. Halo Mas Wahyu, sehat? Iklan dilihat. Nah, itu tuh murid No Boncos tuh ya, udah duluan tuh. Sehat. Oke ya, itu murid No Boncos. Nanti itu belajar aja sama beliau ya. Dia udah master lah ya. Oke ya, lanjut ya. Oke. Iklan dilihat. Oke, iklan dilihat. Kemudian, oke, iklan diklik. Oke, iklan diklik.
Oke ya. Oke, iklan diklik. Yuk kita klik ya. Iklan diklik. Klik. Oke, loading. Ini kemana nih? Oh, ke sini. Oh, ke sini ya. Oke ya, ke sini ya. Oke ya, gitu ya. Oke. Ya, ke sini ya. Oke. Oke, setelah diklik masuk ke landing page ya, ke landing page ya. Katakanlah kita jual ke ini ya, ke mana tadi? Ini ya, ke ini ya. Masuk ke landing page ya, ke mana tadi? Mama Dija garis miring bantal tadi ya. Masuk ke landing page ya. Masuk ke landing page ini ya. Jadi iklan diklik, masuk ke landing page ya. Oke. Nah, di landing page kita tandai apa tadi? View content yang kemarin ya. View content. Kita tandai view content. Oke. Ya, saya tulis dulu ya, ditandai view content. Nanti saya jelasin apa itu view content ya. Oke. Setelah di view content dia baca, wow, apa ini Bunda, pengen nggak kepala anak nyampeang? Wah enggak lah, siapa yang mau gitu ya. Kami yakin Bunda nggak mau, ya itu nyamakan frekuensi sama interest ya. Kan nggak mungkin, nggak ada seorang Bunda yang pengen kepala anaknya peyang. Nah ini nih, ya kebayang teman-teman cara munculkan interest. Interest itu adalah nyamakan frekuensi. Misalnya contoh ya, misalnya ada mbak-mbak lagi duduk. Pengen tahu nggak gimana cara nyamakan frekuensi? Bisa Mbak lagi duduk. Mau tahu nggak? Caranya kayak ini bagi yang jomblo ya. Saya ajarin bagian yang jomblo. Caranya kayak gini ya. Mbak lagi duduk ya. Oh iyalah pasti lagi duduk, betul nggak? Misalnya lagi main handphone. Mbak lagi main handphone ya. Iyalah gitu ya. Oke, kebayang teman-teman? Nah itu bagian jomblo ya. Nah, intinya kalau Anda yang jomblo samakan frekuensi dulu. Jangan ujuk-ujuk, Mbak boleh kenalan nggak? No, orang nggak suka digituin ya. Atau Mbak boleh nggak jadi pacar? No, orang nggak mau ya. Samakan frekuensi dulu ya. Sama dengan jualan ya, sama teman-teman ya. Oke, nah ini kami yakin Bunda nggak mau ya, bisa jadi otak terganggu, anak jadi jelek. Oh siapa sih nggak mau ya? Oke. Nah kemudian baru munculkan hasratnya, oke. Munculkan convictionnya, yakin, oke. Nah baru munculkan call to action, lihat ya. Oke. Setelah masuk ke landing page, oke, klik tombol beli ya, oke. Klik loading hub ditandai sebagai leads, lihat ya, nih ya, saya ulangi ya, klik loading hub ditandai sebagai leads, oke, lead ya, leads, oke, ya, oke, kemudian ini ya, oke ya, klik loading hub masuk ke CS kita, nah ya, klik tombol masuk ke CS, oke, masuk ke WA CS kita, oke. Oke, masuk ke CS ya. CS follow up, dan yang terakhir closing. Oke, kebayang sampai sini teman-teman? Kebayang nggak? Ini dulu. Kebayang nggak? Perjalanan teman-teman ya. Perjalanan customer ya, perjalanan dulu. Kebayang? Jadi iklan dilihat, iklan diklik, masuk ke landing page, klik tombol beli, masuk ke CAWS, CS follow up, closing. Kebayang sampai sini? Kebayang gak? Kebayang ya? Oke. View content itu apa mas? Oke, pertanyaan bagus. Nanti saya jelasin ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah kebayang, baru kita baca hasil iklannya. Yuk kita lihat yang mana bocornya ya. Oke, yuk kita lihat ya. Oh gitu ya. Mas kenapa nggak pakai order online? Boleh. Nanti di kelas saya detailkan. Ini untuk yang, karena kalau saya kasih order online nanti tambah pusing. Ya, ini ya, malah teman-teman yang pemula, aduh apa lagi itu ya. Nanti ini ya, kita jangan khawatir. Nanti di kelas lebih detail lagi ya. Saya akan jelasin lebih detail lagi biar teman-teman klimaks semua ya. Pokoknya ilmu daging ya. Oh mas, apa itu CS follow up? Ini nih teman-teman, yang ini nih. Nih, jadi nanti ketika dia klik kan, misalnya gini ya, halo kak, ini kan masuk ke WA-nya ya, halo kak, saya mau pesan bantal anti peyang masih promo. Oh langsung kayak gini, kita kasih aja copy paste kayak gitu ya. Nah hari pertama, hari kedua, ya hari ketiga. Nah closing rate yang paling tinggi itu hari 3 dan hari keempat ya. Nanti kapan-kapan kita belajar teknik closing ya. Nah gitu ya. Nanti yang closing rate paling tinggi itu hari ketiga dan hari keempat ya.
Nah, hari kelima ini untuk CRM. Nah, CRM itu Customer Relationship Management ya. Nanti kapan-kapan kita belajar ya. Ini saya banyak sekali ya ininya ya. Oke, saya mau tanya. Oke, sebelum kita ke sini ya. Oke, karena ini siapa yang nggak tahu CRM? Boleh ketikkan saya yang nggak tahu CRM. Nah, ya ini teknik closingnya. Nah, ini ya. Kalau CS sudah tahu ya, tukang closing. Nah, ini biasanya perusahaan besar ya. CRM itu tugasnya repeat order ya, repeat order ya. Nah, repeat order ya. Contoh, mau nggak saya kasih contoh? Contoh CRM, Customer Relationship Management. Mau? Ya. Contoh ya, pernah ada teman benerin handphone, benerin mobil, atau benerin motor gitu, atau benerin kartu gitu, pernah? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, misal katakanlah Anda pulang ya, Anda pulang ke rumah, tiba-tiba ada yang nelpon. Halo Kak, gimana? Mobilnya udah bagus belum? Halo Kak, kita dari dealer ini, mobilnya udah bagus belum? Nah, itulah CRM. Kebayang sampai sini teman-teman? Yang nelpon teman-teman yang sudah after sales, nah betul ya Mas Fian, itu adalah CRM ya. Nah, CRM itu memastikan customernya balik lagi, balik lagi ya. Nah, kalau skala UMKM ya, UMKM itu perusahaan kecil, biasanya CRM dan CS dan CRM itu satu orang. Dia tugasnya 2. Tapi kalau perusahaan besar banget ya, itu nggak bisa digabung ya, harus dipisah ya. Nah, kayak gitu ya. Mas, saya belum mudeng ini jualan ini jualan Mas. Ya, jualan ya. Jadi 2 hari ini belajar jualan ya. Oke, lanjut ya. Nanti kapan-kapan kita belajar ya. Oke. Nah, sampai yang ini paham teman-teman? Kebayang ini dulu. Kebayang ya? Oke. Nah, sekarang kita baca iklan dan kita lihat yang bocornya yang mana ya. Nah, ini ilmu daging teman-teman. Karena kenapa? Karena mungkin di antara teman ada yang bisa ngiklan tapi nggak ngerti baca iklan. Betul? Siapa yuk? Ngaku yuk. Ketik saya yang bisa ngiklan tapi nggak ngerti baca iklan. Coba yuk. Ketik saya. Soalnya kenapa? Penting banget teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak ngerti baca iklan, waduh, siap-siap ya. Siap-siap apa Mas? Ya siap-siap Anda nggak tahu gimana iklan itu boncosnya itu di sebelah mana, bocornya itu di sebelah mana gitu ya. Nah, ya. Oke ya, yuk kita demo ya. Oke, siap-siap. Oke, sebentar ya. Oke ya, sebentar. Oke, saya share lagi ya. Ini tadi ya. Oke ya, siap. Oke, yuk kita demo ya. Oke, siap ya. Oke. Nah, sekarang kita baca iklannya. Oke, yang pertama, nah ini ya teman-teman, kita lihat ya. Ini bantal tipe yang klik. Nah, pastikan di level asset. Nah, di level asset ya. Oke, yuk kita baca iklan. Oke ya. Klik di sini, klik default. Nah, pilih default dulu ya, kinerja dan klik ya. Klik kinerja dan klik itu sama ya. Oke, sip ya. Kemudian kita munculkan menu-menu yang kita butuhkan saja. Oke ya. Klik di sini. Nah, ini sesuaikan kolom. Nah, kita munculkan menu-menu yang kita butuhkan saja. Jadi nggak perlu banyak menu. Soalnya kenapa? Ya kita ngapain? Kan kita yang penting kan yang apa yang kita baca ya. Oke, kita hapus dulu. Penanya pengatur. Oke, yang kita hapus berakhir kita hapus, jadwal kita hapus, peringkat hapus, interaksi hapus, impresi oke, CRM, klik tautan oke, saya hapus dulu ini aja ya, saya hapus dulu semua ya. Oke, ini hasil, oke, saya kosongin aja dulu. Jangkauan frekuensi, oke, biaya per hasil anggaran, oke ya, ini saya hapus dulu ya. Anggaran, oke, taruh di sini. Nah ya, anggaran, jumlah dibelanjakan, jangkauan, impresi. Nanti saya jelasin satu-satu ya. Dicatat ya, teman-teman ya, dicatat ya. Oke. Lihat ya, iklan dilihat. Iklan dilihat adalah jangkauan dan impresi. Oke, frekuensi. Oke, saya hapus dulu ya. Impresi, kita munculkan impresi. Nah, jangkauan impresi. Oh, layarnya hitam, Mas. Oh, layarnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Aman ya. Ini soalnya ilmu daging loh. Ya, soalnya kalau Anda ngerti ini, wah Anda bingung tuh gimana. Mas saya pokoknya iklan
Ya kalau nggak ada pembelian bocor, ini bocornya mana nggak tahu. Oke ya, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi iklan dilihat, oke. Iklan diklik, oke. Iklan diklik adalah kita tulis ya, klik. Oke. Nah, pilihlah klik tautan. Nah, ya, bukan klik semua. Oke. Baik, saya jelasin dulu ya, biar teman kebayang. Siapa yang nggak tahu, ketik saya atau nggak tahu, yang nggak tahu beda klik semua sama klik tautan. Saya jelasin satu-satu. Saya jelasin. Oh, baik. Saya jelasin ya. Oke ya. Oke ya. Nah, klik semua ini kayak gini. Klik semua tuh kayak gini ya. Ini ya, teman-teman lihat ya. Klik semua tuh kayak gini ya. Oke ya. Klik semua tuh kayak gini. Oke ya. Nah, ketika saya buka Facebook ya. Saya buka Facebook di sini aja lah ya. Saya buka Facebook di sini ya. Biar teman kebayang ya. Nah, ketika ada buka Facebook, oke. Nah, ini iklan. Saya klik fanpage, saya kasih emoji, saya kasih bagikan, saya komentar, saya klik iklan. Apapun yang saya lakukan di situ adalah klik semua. Kebayang teman-teman sampai sini? Paham? Paham nggak? Paham? Jadi semua yang terjadi di iklan itu adalah klik semua. Baik saya kasih emoji, klik share, klik fanpage atau apapun yang terjadi di iklan itu semua. Nah, karena kita jualan pakai landing page itu nggak dipakai, teman-teman. Kapan itu dipakai, Mas? Ketika Anda iklan interaksi. Iklan interaksi itu yang mana, Mas? Oke, ini saya jelasin ya. Nah, ketika Anda iklan interaksi. Nah, iklan interaksi ini ya kalau Anda klik buat, oke. Nah, ini iklan interaksi adalah goalnya viral, like, share, komen, ya. Goalnya viral. Contoh iklannya apa, Mas? Iklan donasi, iklan pengen misalnya baru buka toko offline di mana di kelurahan Anda, misal, hey guys, saya baru buka toko mie ayam loh. Nah, pengen gimana? Mau diskon 20% atau diskon 20% atau 50%? Komen dong. Nah, itu viral tuh, ya, viral. Nah, kalau teman-teman ini ya, ini saya boleh catat ya. Kalau iklan interaksi CTR-nya harus lebih besar dari 10%. Nanti saya jelasin apa tuh CTR. Nanti saya jelasin. Catat aja dulu ya. Kalau interaksi, CTR-nya harus 10%, di atas 10%. Nanti saya jelasin apa tuh CTR ya. Oke. Paham sampai sini teman-teman? Ini dulu, saya pelan-pelan yuk. Saya pelan-pelan biar teman-teman kebayang. Paham sampai sini? Paham? Paham ya? Oke. Nah, karena kita jualan teman-teman, jualan ke landing page itu nggak dipakai. Yang dipakai adalah klik tautan. Jadi saya pengen cari orang yang benar-benar ngeklik iklan ini. Klik. Nah, orang yang ngeklik itu. Ya, masuk Wahyu nggak apa-apa ya saya klik ya. Yang benar-benar ngeklik itu. Ya, maka ketika saya pilih ini, maka itu yang saya dapatkan. Kebayang sampai sini teman-teman? Kebayang? Bayang ya. Nah, Mas, kok ada klik tautan unik? Klik tautan unik adalah orang mungkin ada yang nge-share iklan Anda dan orang datang dari share-nya. Kebayang ya? Jadi kalau iklan tautan unik adalah orang yang datang dari share. Mungkin ada yang nge-share iklannya. Nah, ada orang di luar sana ngeklik. Nah, maka yang ini yang kita pakai. Oke, kebayang sampai sini ya? Kebayang ya? Lanjut, selanjutnya setelah klik iklan diklik, oke, iklan diklik ya, loading, masuk ke landing page, itu namanya CTR. Nah, CTR ya, yang kita ambil adalah klik CTR tayangan. Nah, ya, jadi yang diambil adalah CTR tayangan. Apa isi CTR, Mas? Nanti saya jelasin ya, dibaca iklan. Oke ya, jangan khawatir, kita akan banyak usaha jawab ya. Setelah CTR masuk landing page, view content. Ini ditandai sebagai view content. Nah, pertanyaan buat teman-teman. View content ini bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa, teman-teman? Bahasa Indonesianya apa kalau bahasa ini kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia apa? View content? Yes, betul. Lihat konten. View kan lihat, konten adalah konten ya. Yang mana, Mas? Ini lihat ya. Nih.
Ya, klik di sini. Oke ya, view content. Nah ini nih, saya tandai view content ya. Orang yang lihat sini. Jadi orang nyampe ke sini ditandai view content ya. Oke, yuk kita klik di sini. Nah, kita munculkan konten. Nah, tayangan konten. Klik. Oke, nah matikan ya. Oke. Setelah orang ngeklik konten, oke, konten. Oke. Wah, bagus nih kata si orang yang lihat ini ya. Oke. Klik. Loading, masuk ke leads. Nah, ini ditandai sebagai leads. Oke. Lihat ya. Leads. Oke, lead. Lead dalam bahasa Indonesianya apa, teman-teman? Lead dalam bahasa Indonesianya apa? Lead dalam bahasa Indonesianya apa? Prospek. Betul, keren. Prospek ya. Nah, maka pilihlah prospek. Mana tadi? Nah, pilih prospek ya. Nah, prospek ya. Klik di sini prospek. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya munculkan CPL-nya, cost per prospeknya ya, dan yang terakhir adalah CPM-nya. Nah, gitu ya, CPM-nya ya. Nah, oke ya. Oke, kemudian jangan lupa di-save. Nah, simpan sebagai peratur, tulis dengan leads ya, lead aja ya. Oke. Nah, maka kemudian klik terapkan. Klik. Nah, inilah teman-teman kita baca hasil iklannya. Oke, kebayang sampai sini? Kebayang? Oke ya, jangan khawatir, ini ada panduannya ya. Oke, kita baca, siap teman-teman? Kita baca? kita baca? Siap belum? Belum. Siap belum? Kita baca? Siap belum? Siap? Oke, kita baca ya. Siap ya. Oke. Nah, yang pertama yang kita baca adalah jangkauan dan impresi. Oh ya, jangkauan dan impresi. Oke, saya mau tanya teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang nggak tahu apa beda jangkauan dan impresi? Ketik saya yang nggak tahu beda jangkauan dan impresi. Saya jelasin. Oh, baik ya. Dicatat ya. Soalnya kalau Anda nggak catat, Anda lupa. Nih, saya aja nyatet nih ya. Ya. Oke ya, saya jelasin ya. Oke, saya jelasin ya. Oke, teman-teman pernah nggak lihat tukang bakso ini? Pernah nggak tukang bakso keliling komplek? Contohnya ini. Pernah nggak teman-teman lihat tukang bakso keliling komplek? Ini nih, nanti kapan kita belajar ya. Mana ya? Nah ini, pernah nggak teman-teman lihat tukang bakso ini? Yang nomor 2. Pernah lihat? Pernah? Pernah ya? Oke, siap ya. Oke, boleh saya jelasin teman-teman? Saya jelasin dulu. Ini abaikan, saya matikan dulu ya. Ini yang fokus di sini ya, fokus yang ini ya. Boleh saya jelasin dulu konsepnya dulu, biar teman-teman kebayang. Oh, kayak gini Facebook Ads tuh ya, biar teman-teman kebayang. Boleh? Boleh ya. Oke. Ya, oke. Oke ya. Nah, ini ya, siap ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau katakanlah ada si tukang bakso ya, oke. Katakanlah si tukang bakso keliling komplek ya, tukang bakso. Ini saya jelasin ya, bakso. Keliling komplek ya, komplek perumahan lah ya, komplek perumahan ya. Komplek perumahan itu adalah audience itu target market. Oke, kebayang teman-teman sampai sini? Yang kemarin yang kita ngisi emak-emak ini nih, yang ini nih. Emak-emak punya suami, punya anak 25 sampai 35 kerja. Itu adalah target market kita. Tukang bakso target marketnya apa? Perumahan. Kebayang sampai sini? Kebayang nggak? Kebayang ya. Jadi kalau misalnya target marketnya ini. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang jangkauan. Nah, contoh. Katakanlah di perumahan itu ada 100 rumah. Nah, di perumahan itu. Maka jangkauan dari tukang bakso itu, perumahan itu ada 100 rumah. Maka 100 rumah itu adalah jangkauan. Kebayang sampai sini? Jadi ada komplek itu, di komplek itu ada 100 rumah. Maka jangkauan dia itu 100 rumah. Kebayang sampai sini? Kebayang ya? Oke, lanjut ya.
Nah, sekarang impresi. Oke. Katakanlah di perumahan itu ada blok A, ya, blok A ya, blok A dan blok B ya, blok B, oke. Blok A ya, itu ada 50 rumah. Oke. Dan blok B 50 rumah. Sama ya. Nah, ternyata si tukang bakso tadi keliling komplek di blok A itu 2 kali. Oke. Maka impresi di sana itu 100 kali. 100 kali. Oke. Dan di blok B dia cuma 1 kali. Dia muter tuh cuma 1 kali. Berarti 50. Maka impresinya adalah 150. Kebayang sampai sini teman-teman? Kebayang nggak? Kebayang? Jadi jangkauannya 100 rumah, impresi 150. Kebayang sampai sini? Kebayang ya, siap. Kalau nggak ngerti, ketik aja ya. Saya jelasin detail banget ya. Oke. Nah, pertanyaan teman-teman, ini challenge ya. Kalau tolong diulangi, siap ya. Oke, catat ya. Komplek perumahan itu adalah audiens. Nah, itu audiens tuh. Jadi tukang bakso yang keliling komplek, gitu ya. Jangkauan, katakanlah di perumahan itu ada 100 rumah. Itulah jangkauan dia. Oke. Ternyata di perumahan itu ada 2 blok. Blok gang A sama gang B. Blok A sama blok B. Blok A ada 50 rumah. Dan si tukang bakso keliling 2 kali. Dia keliling 2 kali, muter 2 kali itu. Maka impresinya 100 kali. Jadi impresi orang lihat itu 100 kali, teman-teman. Sedangkan blok B, dia 1 kali. Berarti 50, ya. Nah, maka impresi totalnya adalah 150. Kebayang sampai sini, teman-teman? Kebayang nggak? Kebayang, ya? Nah, baik, saya kasih challenge. Pertanyaan teman-teman. Kalau jangkauannya makin besar, oke, apakah impresinya makin besar? Iya atau tidak? Boleh, yuk, ketik. Ini saya ngajak teman-teman mikir ya, biar nanti pulang ini, wow, nggak bisa tidur ya. Wow, pantesan Mas Andri dapat miliaran rupiah ya, karena bisa analisa iklan gitu ya. Dan ini saya bocorkan buat Anda. Jadi kalau Anda bisa ngasih baca iklan, Anda bisa ngasih miliaran. Oh, Anda bisa bikin kayak gitu ya. Oke, pertanyaan adalah, kalau jangkauannya semakin besar, apakah impresinya makin besar? Atau saya balik ya. Kalau impresinya makin besar, apakah jangkauannya makin besar? Ya atau tidak? Kalau impresinya makin besar, apakah jangkauannya makin besar? Ya atau tidak? Jawabannya tidak. Oh, jadi jangkauannya tetap tidak, Mas. Bukan belum tentu, tidak. Jawabannya bukan iya, tapi tidak. Kenapa? Ada yang tahu teman-teman? Kenapa jangkauannya tetap 100? Kenapa? Impresi makin besar, jangkauannya apakah makin besar? Jawabannya tidak. Kenapa? Iya, kompleknya cuma 100. Ya, jangkauannya tetap 100. Mau dia keliling 2 kali, mau dia keliling 3 kali, mau impresinya mau 100, mau impresinya 200, mau impresinya 1000, mau impresinya 2000, jangkauannya tetap sama. Kebayang tetap sama sampai sini? Ya kenapa kompleknya cuma 100? Kebayang sampai sini? Kebayang nggak? Oh, clear ya? Nah, kalau di iklan, di iklan, oke, impresi, oke, nggak boleh 2 kali lipat dari jangkauan. Oke, ada yang tahu teman-teman? Nah, jadi syaratnya adalah impresi tidak boleh 2 kali lipat dari jangkauan. Nah, pertanyaan teman-teman, apa yang terjadi kalau misalnya kenapa nggak boleh impresi nggak boleh 2 kali lipat dari jangkauan, teman-teman? Kenapa tidak boleh impresi 2 kali lipat dari jangkauan? Ada yang tahu? Yes, ya orang iklannya dilihat itu aja. Maka si tukang bakso cuma keliling komplek-komplek itu aja.
Ya, rugi nggak Anda sebagai katakanlah Anda yang punya bisnisnya gitu ya. Tukang baksonya keliling di sisi-situ aja, dia nggak mentarget orang baru. Rugi nggak teman-teman? Rugi, iya. Nah, kalau Anda rugi, apa yang harus dilakukan teman-teman? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kalau misalnya impresinya di bawah 2 kali lipat? Yes, betul. Target market baru. Kebayang sampai sini? Nah, jadi kalau di bawah ini 2 kali lipat, maka target market baru. Nah, kalau teman-teman nggak mau pusing, nah ini ya, oke, yuk kita baca ya. Nah, ini teman-teman, lihat ya, 10, oke, 8.000. Yuk kita bagi ya. Oke, kita bagi ya. Nah ya, 10.684 dibagi 8786. Oh gitu ya. Oh 1,2 aman teman-teman ya. Nah kalau teman nggak mau ngitung, mas pusing mas ngitung. Gimana cara? Ada nggak menunya? Ada. Namanya frekuensi. Nah kita munculin ya. Frekuensi. Nah ini frekuensi. Jadi taruh di atas. Nah di sini ya. Oke, di sini. Nah, gitu ya. Nah, kita masukkan sini lagi, simpan. Nah, inilah teman-teman. Jadi kalau teman nggak mau pusing ngitung, munculkan aja menu frekuensi. Kalau selama frekuensi tidak di atas 2, maka dia mentarget audiens baru. Kebayang sampai sini, teman-teman? Nah, bisa jadi yang membuat Anda boncos gara-gara si tukang bakso keliling komplek itu aja. Dicatat ya, dicatat. Oh, jadi saya boncos ini bisa jadi karena si tukang bakso saya, iklan saya itu ditarget itu aja, Mas. Yes. Nah, maka kalau misalnya terjadi hal itu, yang Anda harus lakukan adalah target audiens baru. Nah, tinggal edit aja. Klik di sini. Ini kan aman ya. Nah, kalau misalnya nggak aman, tinggal edit aja. Edit Wah, kemarin saya targetnya orang kerja nih. Wah, saya target yang lain Oh, menikah. Ini. Oh, nggak ada nih. Oh, saya kelupaan. Saya target lah orang kerja. Nah, jadi nambah target audiens baru. Yang tadinya berapa juta, teman-teman? Oh, 9 juta. Nah, sekarang kita target audiens baru. Oh, nambah nih audiensnya. Jadi 11 juta. Kebayang, teman-teman, sampai sini? Kebayang nggak? Nah, kalau teman-teman nggak mau diedit, duplicate aja. Ya. Kebayang? Kebayang. Ya, clear ya. Kalau teman bingung ini ya. Oke, lanjut ya. Jadi syarat pertama, jangkauan tidak boleh 2 kali lipat dari impresi. Lihat aja frekuensinya. Kalau frekuensinya di bawah 2 aman ya. Mas, apa hubungan CRM? Nanti saya jelasin. Kita baca ke sana dulu ya. Oke, lanjut. Nah, ternyata teman-teman, ternyata dari 10.000 orang yang lihat, saya cuma 64 yang ngeklik iklan saya. Nah, lihat CTR-nya. CTR didapat dari klik dibagi impresi. Yuk kita bagi ya. Oke, yuk kita bagi ya. Oke. 64, oke, dibagi 10.684, oke. Nah, dikali 100%. Berapa? 64. Nah, bentar ya. Saya ulangi ya. 64 ya, dibagi 10.835. Oh, gitu ya. Dikali 100%. Oke, sorry sebentar ya. 64 dibagi 10.835. Nah, gitu ya. Dikali 100. Oke, berapa teman-teman? Oh, 0,59. Sama? Sama nggak? Sama ya. Nah, ini KPI-nya ya. CTR link harus, kalau jualan ya, harus di atas 1,5%. Nah, ini KPI saya teman-teman. Kalau Anda mau 2 boleh ya. Kalau CTR tidak jualan itu gratis ya, tidak jualan ya, download gratis, itu harus di atas 20%. Nah, pertanyaan teman-teman, kenapa nggak boleh di bawah 1,5%? Ada yang tahu? Ketik yang nggak tahu, saya jelasin ya. Oke, ya. Boncos bukan, boncos itu kesimpulan. Nah, tapi kan kita baca siklan, boncos di mana ya? Oke, saya jelasin ya. Oke.
Kalau kliknya makin besar, apakah CTR-nya makin besar? Iya atau tidak? Dicatat ya, ini ilmu daging loh teman-teman ya. Pertanyaan teman-teman, kalau kliknya makin besar, apakah CTR-nya makin besar? Iya atau tidak? Yes, jawabannya iya. Jadi makin besar kliknya, semakin besar CTR-nya. Dan sebaliknya, semakin CTR-nya besar, maka kliknya makin besar ya. Yuk kita contoh, katakanlah saya tiba-tiba diklik 500 orang. Oh ya, misal ya. Misal, saya dapat 500 orang yang klik 500. Oke, dibagi 10.835, oke, sama dengan dikali 100%. Wow. Berapa persen? Wow, 27%. Jadi makin besar CTR, makin banyak kliknya. Oh, sama. Kalau misalnya 10%, oh, saya bisa banyak tuh. Nah, pertanyaan teman-teman. Berarti, oke, CTR ini dipengaruhi oleh apa? CTR ini dipengaruhi oleh apa, teman-teman? Yes, betul. Konten. Oh, berarti yang bikin boncos, bikin bocor, apa teman-teman? Apa dari iklan ini? Yang bikin bocor? Yes, materi iklannya. Oh, berarti PR saya, apa teman-teman? PR saya, oke. Oke ya, PR saya adalah benerin materi iklannya. Nah, kita lihat kemarin kan saya pakai 3 materi iklan ya. Kepala jadi peyang, suami marah, otak terganggu. Nah, saya lihat yang mana yang bagusnya. Klik. Oh, kita lihat. Oh, yang mana? Oh, sama. Oh, berarti dua-duanya jelek. Maka saya akan ganti materi iklannya. Saya akan cari yang lebih wah banget. Saya cari di Shopee, bisa aja ada materi yang baru. Nah, ini ternyata ada videonya nih dari Mbak ini. Nah, bisa ini saya pakai. Bisa jadi gara-gara materi iklan ini bisa membuat CTR saya tinggi. Kebayang sampai sini teman-teman? Berarti saya bisa ngambil kesimpulan materi iklan saya jelek. Bisa jadi yang membuat saya boncos adalah materi iklan. Maka PR saya adalah saya harus benerin materi iklannya. Ini PR saya. Kebayang sampai sini teman-teman? Kebayang? Yes ya. Nah, nanti tinggal cari lagi, tinggal duplicate aja. Wah, saya ganti ada banyak. Nah, gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau nanti di kelas Anda akan lihat ya, murid-murid saya itu CTR tinggi-tinggi semua. Karena kita belajar ini ya. Nah, kemarin kita ya memang jadwalnya sedikit ya. Nanti kapan-kapan kita belajar ya bagaimana menaklukkan reptil. Nah, ya. Nanti kapan-kapan kita belajar ya. Nah, ini ya. Nah, menggunakan ini ya. Nah, kita menggunakan problem agitated solve ya, kayak gini ya, dan nanti banyak ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Lanjut teman-teman. CTR itu apa, Mas? CTR adalah the percentage time people show at and performance click. Aduh, apa itu, Mas ya? Intinya adalah klik dibagi impresi ya. Nah, jadi semakin banyak kliknya berarti semakin bagus kontennya ya. Oke, kebayang teman-teman sampai sini? Maka bisa jadi yang membuat Anda boncos adalah CTR-nya rendah, kliknya ya. Jadi kalau bayangkan kalau CTR Anda tinggi, wow, banyak orang yang ngeklik ya. Gimana cara orang banyak klik? Oke, mau nggak teman-teman saya sedikit demokan gimana cara CTR ini? Mau nggak teman-teman? Saya demokan dikit aja. Nanti kita belajar ya. Nah, ini contoh ya. Contoh ya, saya lagi bantu agen-agen properti di Palembang teman-teman ya, di Palembang ya. Jadi target Palembang gitu ya. Nah, yang target marketnya itu adalah pegawai ya. Dia baru nikah dan dia tinggal sama mertua. Nah, yang mana yang Anda akan klik? Ya, saya punya 2 iklan. Ya, saya jual rumah ya. Dijual rumah harga 300 juta. Ya, 300 juta. Oke. Bisa DP dan terletak di tengah kota, katakanlah kayak gitu ya. Yang kedua, emang mau selamanya tinggal sama mertua? Oke, emang mau selamanya tinggal sama mertua? Klik di sini untuk DP sepuasmu.
Oke, yang mana yang kemungkinan Anda akan klik? Yang satu atau yang dua? Yang mana? Yes, dua. Kenapa dua, Mas? Dua, saya pakai ini, teman-teman. Nah, salah satu membuat orang mau ngeklik ini. Nanti kita kapan-kapan belajar ya. Mana ya? Salah satu yang membuat orang ngeklik adalah emosi. Nah, emosi. Nah, jadi, kalau Anda ingin membuat sitiran tinggi, ini tipsnya. Gunakanlah emosi. Kalau Anda lihat iklan-iklan di luar sana, iklan-iklan yang mengandung emosi, Anda akan ingat selamanya. Mau nggak kita demo bahwa emosi ini akan membuat Anda ingat selamanya? Mau kita demo? Mau nggak? Jadi kalau Anda ingin menaklukkan otak reptil atau membuat iklan yang membuat orang ngeklik sitiran tinggi, maka gunakanlah emosi. Mau saya tunjukkan atau mau saya tunjukkan bahwa kalau Anda pakai emosi, Anda akan ingat selamanya. Dan informasi dicampur emosi, Anda akan ingat selamanya. Mau? Oke, mau ya? Siap ya? Oke. Ketik saya yang waktu SD, SMP atau SMA yang pernah berkelahi atau bertengkar sama temennya atau mungkin marahan sama temennya, bertengkar, berkelahi gitu. Ketik saya, oke ya, banyak ya, siap, oke. Teman-teman ingat nggak orangnya? Nggak usah sebutin namanya, ingat? Ingat nggak orangnya? Ingat? Oh ingat, siap, ingat ya, oke ya. Teman-teman masih ingat kejadiannya apa? Ingat banget kejadiannya apa? Ya mungkin lagi rebutan pasangan gitu, cewek cowok gitu ya. Oh masih ingat, oke ya, siap, keren ya. Oke, itu yang satu ya. Yang kedua ya. Oke, ini hari apa teman-teman? Hari Kamis ya. Oke. Hari Senin kan makan siang. Oh hari Rabu ya, saya lupa ya. Hari Senin kan makan siang ya. Anda ingat nggak makan apa teman-teman? Lauknya apa? Siapa yang nggak ingat nggak? Atau malam deh makan apa? Ingat? Oh lupa ya, oke lupa, oke. Kenapa Anda lupa? Kenapa Anda nggak lupa? Kenapa Anda lupa? Tapi kejadian yang bertengkar itu Anda ingat sampai sekarang. Kenapa? Yes, karena tidak ada emosi. Coba bayangkan saat Anda makan, tiba-tiba mungkin ya ada kejadian yang bikin Anda deg-degan atau bikin Anda bahagia. Ya misalnya ada pasangan Anda yang ngasih surprise yang bikin Anda bahagia banget hari itu. Maka Anda akan ingat makanan apa yang Anda makan hari ini. Jadi informasi dicampur emosi, maka Anda akan ingat. Kebayang sampai sini teman-teman? Nanti kapan kita belajar, saya banyak detailnya. Boleh saya atau saya kasih contoh satu lagi? Satu lagi? Mau nggak satu lagi ya? Pokoknya ilmu daging malam ini ya. Mau satu lagi? Contoh lagi, siap. Oke ya, siap. Ya ini contoh. Ketik saya yang kalau kenalan sama orang baru, Anda lupa namanya siapa. Misalnya, halo siapa namanya? Iwan. Dan kemudian 30 detik atau 1 menit kemudian Anda lupa namanya siapa. Ketik saya, oh banyak ya ternyata ya, siap. Nah ini kalau kalau Anda baca buku Dale Carnegie yang judulnya adalah Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Dan kalau Anda jualan on the stage itu Anda ketemu langsung, Anda jualan properti, jualan rumah, mobil, yang ketemu langsung, Anda lupa namanya sebelum Anda akan game over. Kayak gitu ya. Nah maka dalam 30 detik Anda harus ingat namanya. Nah, mau nggak saya tunjukkan gimana caranya Anda ingat namanya dalam 30 detik? Bahkan 3 atau 5 detik Anda langsung ingat selamanya. Mau? Mau ya? Nah, gimana caranya Mas? Pakai emosi ya. Emosinya gimana Mas? Kayak gini ya. Otak kita kayak gini nih. Ya, otak kita ada saraf ya, kayak gini. Saraf, kemudian ada informasi. Set, kayak gitu ya. Kalau kita nggak konekkan, maka dia akan pergi. Sus, kayak gitu. Nah, itulah kenapa kalau kita kenalan, halo siapa namanya? Iwan. Oke, Iwan. Dan Anda nggak konekkan, Anda lupa. Terus. Nah, Mas gimana cara konekannya? Kayak gini ya cara konekannya ya. Halo siapa namanya? Iwan.
Langsung konekan. Iwan. Oh, itu teman saya yang waktu SMA yang pinter banget itu tuh, yang juara kelas itu tuh, yang juara matematika olimpiade itu. Oh ya, Iwan, ingat banget saya, namanya sama. Oke. Oke, kemudian Anda pergi, lalu Anda pergi 30 atau 1 menit kemudian Anda toleh. Oh, itu namanya sama dengan teman saya yang waktu pinter banget yang juara matematika yang olimpiade itu. Iwan. Oh, Wan, gimana Wan? Kebayang sampai sini, teman-teman? Kebayang? Contoh lagi Mas. Oke, siap. Contoh lagi. Halo, siapa namanya? Septi. Aduh, namanya sama dengan mantan saya. Oke, ada pergi 1 menit. Oh, namanya sama. Itu Mbak itu sama dengan mantan saya. Oke, Mbak Septi gimana, Mbak Septi? Oke, nanti begini ya Mbak Septi ya, kayak gini Mbak itu. Oke, kebayang teman-teman? Informasi dicampur dengan emosi, Anda akan ingat selamanya. Kebayang? Nah, inilah CTR. Jadi kalau Anda bisa mencampur emosi di sini, wow, CTR Anda tinggi banget. Ya, mau nggak saya tunjukkan murid saya yang tinggi banget CTR-nya? Tinggi banget teman-teman CTR-nya. Oh, tinggi banget ya. Dia bisa pakai ini ya. Nanti lah ya, nanti di sesi akhir ya. Banyak murid saya itu banyak ya. Mereka ini nanti lah saya tunjukkan ya. Oke, lanjut ya. Kita punya sejam lagi. Oke, masih kuat teman-teman 1 jam lagi. Oh, saya bikin Anda mikir ya. Kita senang ya. Masih kuat ya, siap. Oke ya, lanjut ya. Oke, kita senang ya, kita senang. Makin malam makin senang ya, teman-teman ya. Oke, menunggu Mas. Berapa CTR bagus atau jelek? Ini ya, ini catat ya. CTR yang jelek itu kalau Anda jualan di bawah 1,5%. Ini kalau Anda di bawah 1,5% udah jelek tuh. Maka Anda harus ganti tuh materi iklan. Bikin emosinya. Kalau teman pernah lihat iklannya, emosinya mana? Nah, itulah ya, cari emosinya ya. Nah, kalau Anda tidak jualan, download gratis, konsultasi gratis, dan gratis, itu 20% ya, 20% ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah selanjutnya, iklan diklik, loading, hop, nyampe ke landing page. Oh, berapa persen Mas? Nah, ini ya. Jadi, klik iklan, tuh LP, itu di atas 70%. Nah, yuk kita lihat. Dari 34 ya, di 34 ternyata 62. Oh, gitu ya. Nah, ya, sip. 34, oke, dibagi 64 ya. Sama dengan dikali 100%. Oh, cuma 53%. Berarti saya kehilangan 20% trafik. Nah, pertanyaan teman-teman, kalau seperti ini, apa masalahnya teman-teman? Ada yang tahu? Kalau di bawah 70%, apa masalahnya? Dari 64 ternyata yang nyampe 3 ini cuma 34. Apa masalahnya? Yes, betul. Kecepatan websitenya. Wah Mas, tapi website saya ngebut Mas, cepet banget kok. Ini lihat ya. Nah, lihat Mas, nih cepet banget. Gak mungkin lah. Oh, nggak mungkin ya. Oke, kita coba pakai Gmetric ya. Nah, kita bisa cek dengan Gmetric ya, metrik. Nah, kalau teman mau ngecek kecepatan landing page, pakai Gmetric. Nah, ini maksimal di maksimalnya 2 detik ya. Kalau di atas 2 detik, website ini lemot tuh. Nah, kita pakai Gmetric. Kita lihat, wah, cepat nggak ya landing page saya ya. Kalau di atas 2 detik berarti website saya lemot tuh. Wah, saya benerin tuh website saya itu. Wah, saya harus kompres gambarnya, kemudian animasi saya kecilin ya. Pokoknya sama kecilin semua ya. Saya kecilin semua. Oke, saya lihat. Oke, generate report. Oke, yuk kasih. Oh, 1,7 detik. Oh, aman Mas. Berarti website saya nggak lemot. Jadi kenapa saya kehilangan traffic? Oh, bisa jadi iklan ini ke daerah-daerah yang kondisinya kurang bagus. Oh, kita lihat yuk. Nah, berdasarkan penayangan kita lihat wilayahnya. Klik wilayah. Yuk kita lihat. Oh, ini bisa jadi gara-gara datangnya kemana ini? Oh, di sini nih. Ada yang dari, ya kita lihat yuk. Oh, East Kalimantan. Oh, mungkin di sini nih. Oh, berarti nanti saya tidak akan mentarget East Kalimantan. Mungkin iklan saya ke sana itu yang membuat iklan saya lemot atau iklan saya
jadi hilang. Saya lihat lagi, oh ada Riau nih, bisa jadi ya. It's Nusa Tenggara, West Tenggara. Oke, berarti untuk itu saya edit nih, biar saya bisa exclude aja. Jadi saya kasih tahu ke Facebook, tolong jangan munculkan ke sana ya. Oke, siap. Klik, kita klik kecualikan. Nah, kita ganti Kalimantan. Nah, jadi mungkin gara-gara ini yang bikin iklan saya yang klik kok nggak nyampe gitu ya. Nah, Kalimantan ya. Nah, ini nih. Oh, bisa jadi ini. Jadi iklan saya tidak akan muncul ke sana. Kebayang teman-teman sampai sini? Jadi nanti bisa analisa, Anda analisa kecepatan landing page-nya menggunakan Gmetric. Wah, kalau di bawah 2 detik itu cepat, berarti website Anda cepat, teman-teman. Berarti nggak jadi masalah, nggak masalah tuh. Berarti masalahnya ada di traffic. Kebayang sampai sini, teman-teman? Oh, jadi iklan saya itu muncul ke yang daerah-daerah yang mungkin dia masih 3G, ya masih ya koneksi lemot lah. Nah, saya dulu waktu di Prabu Muli, teman-teman ya, saya bantu legislatif. Nah, legislatif ya. Nah, karena kita ngiklan di Prabu Muli itu kan masih desa ya, masih desa. Nah, jadi kita banyak kehilangan traffic ya. Ya, kayak gitu lah ya. Nanti lah ya, Anda akan tahu kenapa saya bisa jadi kepala sebidang ya. Iklan ya. Oke ya, itu serunya. Jadi kalau Anda bisa ngiklan, apalagi tahun 2024 kan, nanti bisa buka jasa legislatif kan. Misalnya, yuk siapa yang mau kepala desa yang mau jadi kepala desa, kita punya teknologinya, iklan ya. Jadi orang misalnya kita desa A, misalnya ada pemilihan kepala desa gitu ya, nah, jasa kampanye gitu ya. Nah nanti Pak foto Bapak akan muncul ke handphonenya desa Bapak. Oh pakai gimana Mas? Pakai ini ya. Nanti di kelas lah ya, itu juga ya. Nah itulah kenapa saya naik lah ya kepalanya. Oke, lanjut teman-teman ya, lanjut ya, nanti ngomong apa ya. Oke, kebayang. Oke, nah kita matikan dulu ya. Oh, ternyata bukan masalah websitenya, berarti masalahnya di targeting. Oke ya, berarti PR yang kedua adalah wilayah targeting ya. Jadi saya akan pilih yang berarti saya pilih yang kota-kota besar aja ya, yang dia itu mungkin 4G atau sudah ada 5G. Sudah ada belum 5G ya? Nah, kayak gitu ya. Jadi saya tidak mentarget yang desa-desa. Oh, berarti kenapa Mas ya? Karena kecepatan website saya cepat ya, nggak jadi masalah gitu ya. Oke, kebayang teman-teman sampai sini? Oh, berarti ada 2 nih PR saya nih, wilayahnya ini dan kota-kotanya ya. Oke, baik ya. Lanjut ya. Lanjut teman-teman. Nah, nanti saya bocorkan, mau nggak saya bocorkan? Saya bocorkan ya, bocorkan. Anda tidak akan pernah boncos. Nah, tidak akan pernah boncos. Ya, pernah boncos ya, boncos ya. Boncos walaupun Anda ngiklan 1 miliar per hari. Oh, jangan 1 miliar ya, 1 juta per hari lah ya. Walaupun ngiklan, mau ngiklan 100 juta per hari ya. Jadi Anda nggak akan pernah boncos ya. Mau ya ikutin sampai selesai ya. Nanti saya kasih lihat menunya di mana ya. Oh, kebocor Mas, yes ya. Anda akan lihat ya. Pantas sama saya dapat miliaran ya. Udah tahu ilmunya, iya ya. Malam ini saya kasih sharing ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi 2. Oke, lanjut. Nah, ternyata tidak ada yang ngeklik tombol. Nah, kalau nggak ada yang ngetik tombol, apa yang masalahnya teman-teman? Jadi kalau sudah ada datang ke sini, wah nggak ada yang ngeklik tombol nih. Apa masalahnya teman-teman? Apa masalahnya? Yes, betul banget. Berarti offer penawaran di landing page saya harus benerin. Nah gitu teman-teman. Berarti penawaran offer di landing page saya dibenerin. Oke, saya baca lagi. Wah, saya pakai 2 harga contoh harga ya. Nah, nanti saya pakai strategi namanya decoy effect ya. Nah, nanti kapan-kapan ya kita belajar ya decoy effect ya. Decoy effect ya. Dan sebagainya ya. Ya decoy effect dan sebagainya ya. Nah, baru saya edit dan bla-blanya. Nah, kalau sudah selesai,
Oh saya tambahin bonus, mungkin harganya kemahalan ya, oh saya tambahin bonus ya dan sebagainya ya. Saya lihat lagi, wah apa nih yang ininya ya, oke saya lihat kompetitornya, oh mungkin saya rendahkan, saya pakai decoy effect dan sebagainya ya. Nah kalau sudah selesai saya benerin, oke saya iklanin 1 hari lagi, nah baru saya lihat. Nah kalau sudah KPI udah jelas, barulah saya dapat CPL-nya. Oke, baik, kebayang teman-teman? Nah, kalau sudah selesai, baru kita dapat CPL-nya. Nah, ini biaya prospeknya. Biaya prospek didapat dari biaya iklan dibagi jumlah prospek ya. Oke, saya tunjukkan yang ini ya, yang sudah ya. Ini ya contoh. Nah, ini ya. Oke, ini abaikan aja ya. Ini baru kena nih baru tadi ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya banyak akun soalnya. Oke, baik yuk kita demo ya. Siap ya. Oke, kita demo ya. Biar teman-teman kebayang ya. Oke. Nah, lead ya. Oke, lead. Mana ya? Oh, ini tampilkan lead ya. Nah, ya, ini ya. Oke, contoh ya. Oke, kita lihat lead. Oke, nah kita pakai ini aja ya. Kita pakai ini aja ya. Siap. Oke, sip. Oke ya. Nah, ini abaikan ya. Kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu, teman-teman. Fokus di sini aja. Oke, siap. Yuk, kita demo ya. Nah, sekarang teman-teman, oke, saya pakai ini aja ya. Biar teman-teman bayang ya. Digital. Oke. Nah, ini ya. Oh, apa nih? Digital, oke ya. Digital. Ya, nah, ini ya, teman-teman ya. Oke, nih. Abaikan aja ya, oke ya. Oke, baik. Katakanlah Anda sudah ngiklan, oke. Jangkauan udah bagus, impresi bagus, wow, bagus ya, masih di bawah 1%, di bawah 2%. Wow, CTR 1,53%, wow, bagus. Oke, keren. Berarti materi iklannya keren banget. Kliknya dari 344 nyampe ke landing page 252 orang, wow, bagus banget cepatannya. Dan kemudian dari sini ke sini, wow, gede banget, 79%. Dari 200 saya dapat 201 orang. Wow, kok bisa mas? Yes, pakai rumus scarcity, urgency, greedy ya, pakai countdown timer dan sebagainya ya. Dan akhirnya saya dapatlah biaya per prospek ya. Biaya prospek sama dengan jumlah dibelanjakan dibagi biaya per prospek. Nah, yuk kita bagi ya. Oke ya, katakanlah saya sudah ngiklan 810, 249, oke. Nah, dibagi 201 sama dengan yes 4031. Oke. Nah, saya dapat biaya per prospek. Oke. Pertanyaan teman-teman, kalau seperti ini, apakah iklan saya boncos atau tidak? Ketik ya atau tidak, teman-teman. Pertanyaan teman-teman, pertanyaannya, apakah iklan saya boncos? Nah, oke ya, ada yang tidak, ada yang belum tentu, ada yang nah sekarang kita hitung ya, ini tenang aja, nanti saya kasih yang rumus ini ya. Nah, baru kita hitung apakah iklan kita boncos atau tidak ya. Oke. Gimana mas cara saya bisa ngitung boncos atau tidak? Oke. Yang caranya adalah ya CPL, hitung dulu CPL produk. Oke ya. Oke. Ketik saya yang nggak tahu CPL, boleh teman-teman. CPL itu apa? Ada yang nggak ngerti CPL? Oke ya. Siapa yang nggak ngerti CPL ya? Oke, cost per leads ya. Per lead atau biaya yang dikeluarkan biaya per satu masuk WA. Oke, kebayang teman-teman? Cost per lead adalah biaya per satu orang masuk ke WA. Per satu orang ini maksudnya ya. Oke, kebayang teman-teman sampai sini? CPL atau cost per lead adalah biaya per satu orang yang masuk ke WA. Jadi kalau ada satu orang yang masuk ke WA, itu bayarnya berapa? Nah ini nih. Kebayang sampai sini teman-teman? Jadi ini contoh ya. Nah di iklan ini, per satu WA saya bayar ke Facebook itu Rp4.000. Kebayang sampai sini teman-teman? Sama dengan biaya per hasil sama. Kalau teman-teman pernah ikut marketer lain yang lain ya, ada namanya cost per CPR ya, cost per result sama ya, cost per result atau cost per purchase ya. Cost per purchase itu sama, tergantung Anda mainnya yang mana.
ya. Cost per result, cost per purchase sama ya. Nah, kalau saya biasanya CPL, saya pakai CPL ya. Sama kok. CPC sama, beda. CPC itu cost per klik. Ngeklik, bukan nyampe ya. Bukan nyampe. Klik, iklannya diklik itu cost per lead, klik, cost per klik. Iklan itu diklik, ya itu bayar klik ya. Tapi kalau cost per result itu yang nyampe, cost per purchase yang nyampe, lead yang nyampe. Kebayang teman-teman? Enggak mas, oke. Ya pokoknya nanti ada panduannya ya, oke ya. Oke ya, oke. Yang penting Anda kebayang ya. Intinya saya ngajak nanti teman-teman pulang ini nggak bisa tidur ya, gitu ya. Makanya harus nih ya belajar ya. Siapa yang mau dapat miliaran teman-teman? Ketik saya yang mau dapat miliaran gitu. Ya, saya doakan ya. Ya, kalau Anda mau dapat miliaran, Anda harus tahu ilmu ya. Itulah ilmu itu penting teman-teman ya. Saya bisa kayak gini ya karena saya punya ilmunya. Coba bayangin saya nggak punya ilmunya. Mana bisa teman-teman, betul nggak? Nah itu ya. Jadi penting banget ya. Investasi leher ke atas itu luar biasa teman-teman ya. Ilmu ya, ilmu. Ya. Nah, kalau Anda pengen dapat miliaran, Anda wajib punya ilmu ya. Dan punya uang gitu ya. Ya iyalah gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, yuk kita hitung ya. Oke. Yang pertama kita hitung CPL produk dulu. Oke ya. CPL produk sama dengan oke, ya. Profit ya dikali closing rate. Nah, closing rate CS. Nah, gitu ya. Oke, yuk. Profit. Oke. Berapa teman-teman? Yuk kita profit bantal tadi berapa? Profit bantal tadi berapa? Profit bantal tadi berapa teman-teman? 90.000. Oke, biar mudah ngitungnya 100.000. Boleh nggak teman-teman? Biar mudah ngitungnya. Biar ngitungnya itu mudah. Boleh 100.000? Boleh ya, 100.000 perak ya. Oke ya, 100.000 perak ya. Nah, biar mudah ngitungnya 100.000 perak ya. Oke ya. Nah, ini ya. Oke, sip ya. Berarti 100.000 perak. Ya, oke. Ya. Saya biar ini saya kasih mata uangnya ya, biar ini ya, biar teman-teman bayang ya. Oke, 100.000 perak ya. Oke, sip ya. Nah, sekarang closing rate. Nah, closing rate CS. Oke ya. Closing rate CS dari mana? Ada yang tahu teman-teman? Pengen tahu nggak dari mana closing rate CS itu? Dari mana? Pengen tahu dari mana data closing rate CS? Dari mana? Yes, dari CS. Yang tadi si Dwi, si Poppy, si Yoki. Katakanlah dari 10 yang WA, katakanlah Anda CS, Anda sendiri CS ya, CS saya gitu ya. Dari 10 yang WA, berapa yang Anda bisa closingin? Berapa yuk? Dari 10 yang WA, berapa Anda bisa closingin? Oh, ada 7, ada 1, siap, ada 5, ada 2. Oke, siap. Oke, keren. Oke, katakanlah belum belajar teknik closing ya. Mungkin Anda belum belajar teknik closing, belum ngerti gimana sih teknik closing gitu ya. Pokoknya belum tahu gimana sih cara bikin teknik closing Mas ya. Jawaban Rusia, bikin scarcity urgency greedy dan sebagainya gitu ya. Nah, katakanlah dari 10 WA itu 1 yang closing. Masuk akal nggak teman-teman? Cuma 1 gitu. Boleh? Kita pakai itu aja, katakan cuma 1 gitu ya. Dari 10 ya cuma 1 gitu. Boleh? Boleh ya. Maka closing rate-nya berapa? 1 dibagi 10 sama dengan 10%. Kebayang teman-teman? Jadi dari 1 dibagi 10 dikali 100% berapa? 10%. Paham sampai sini? Paham? Paham nggak? Paham ya? Oke. Maka CPL produk adalah ya, oke ya. Ini dikali ini. 10.000 perak. Maka CPL produk adalah 10.000 perak. Oke. Nah, saya dapat CPL produk. Oke. Nah, sekarang kita lihat iklannya. Oke. CPL iklannya. Oh, berapa teman-teman tadi? CPL iklan tadi berapa? Oh, 4.000. Oke, 4.000 ya. 4.000 ya. Mas, profit atau omset? Profit, bukan omset ya. Profit ya. Oke. Oh, tadi berapa? 4.000 perak ya. 4.000 perak. Oke, 4.000 perak ya. Sip. Nah, ya. Nah, katakanlah teman-teman, ya, hari itu saya biaya iklan saya 100.000 ya. Biaya iklan saya
100.000 hari itu ya teman-teman ya. Nah, 100.000. Maka saya berapa dapat leads? Berapa yang masuk ke WA? Lead ya. Maka saya dapat leadnya berapa? Oh, dari 100.000 dibagi 4.000 berapa? Yes, 25. Nah, 25 yang beli berapa? Kaliin aja mas. Ya 25 dikali closing rate saya 10%. Oh, 3 orang. Oke, siap. Nah, berapa omset saya? Omset? Oke, 3 dikali. Oke, 3 dikali. Berapa profit? 100.000. Oke, berarti 250.000. Ya, katakan 300 ya. Maka apakah saya boncos atau untung? Oke, kita lihat. Oke, ini dikurang ini ya, biaya iklan. Oh, profit mas. Oh, keren. Berarti iklan saya profit. Kebayang teman-teman sampai sini? Kebayang sampai sini teman-teman? Kebayang nggak? Kebayang. Yuk, ada pertanyaan yuk. Pertanyaan yuk. Biar teman kebayang. Berarti mas iklan saya profit ya mas? Yes, iklan Anda profit ya. Saya ulangi ya. Boleh saya ulangi? Saya ulangi. Boleh saya ulangi? 10% dari mana? Nah itu. Oke ya, siap ya. Oke, katakanlah saya jual bantal tadi berapa? 100.000 ya. Closing rate ya dari 10 yang WA itu cuma 1 yang closing. Berarti berapa persen teman-teman? 10%. Berarti 1 dibagi 10 dikali 10% berapa? 10%. Kebayang sampai sini teman-teman? Jadi dari 10 yang WA, ya, itu 1 yang closing. Berarti 10%. Berarti sipil produk adalah 100 dikali 10 berapa? 10.000 ya. Biar teman-teman ini saya kasih ini aja rupiah aja ya. Oke ya. Mas bisa jadi nggak closing rate-nya 0? Bisa. Berarti ngapain CS-nya? Gitu. Ngapain tuh ya? Nggak berarti ngapain itu dikasih ya gitu ya. Nah, jadi sipil produk saya dapat 10.000. Nah, sekarang kita lihat sipil iklan saya. Sipil iklan saya berapa teman-teman? 4.000. Oh, 4.000 nih. Oh, berarti saya masukin nih 4.000. Oke. Biaya iklan hari itu 100.000. Maka lead yang saya dapat 100.000 dibagi 4.000 berapa? 25 orang. Jadi yang masuk ke WA itu bisa jadi 25.000 orang. Nah, ternyata CS saya bisa closingin 10% dari 25 orang. Berarti bisa 3. Oh, omsetnya saya bisa rata-rata 250.000 atau bisa 300.000 ya. Ya, dari mana mas? Ya 3 dikali profit ya. Berarti 250.000 ya. Maka omset dikurang biaya iklan ya, omset dikurang iklan sama dengan ini ya. Kebayang teman-teman sampai sini? Ya, ini bisa apa namanya? Ini ya. Ini kan karena ada koma-koma ini ya. Ini koma-koma. Oke, kebayang teman-teman sampai sini? Jadi 250 ini omset ya, omset kita tuh berapa? Nah, omset dikurang biaya iklan, dikurang jadi dapat untung. Kebayang sampai sini, teman-teman? Nah, berarti iklan saya profit atau boncos? Mas, apakah margin gede? Nah, saya tunjukkan ya. Jadi margin kecil tuh bisa ya. Oke ya, baik ya. Oke. Nah, selanjutnya. Kapan iklan saya boncos? Ada yang tahu, teman-teman? Kapan iklan saya boncos? Kapan iklan saya boncos? Ya, salah satunya ketika closing rate saya nggak ada yang beli ya, dan ketika CPL saya mahal. Ya, contoh ya. Katakanlah ya, ternyata CPL hari itu 20.000. Oh, CPL saya itu 20.000. Apa yang terjadi? Boncos. Min. Nah, 20.000 mas di sini. Nah, gitu ya. Berarti kalau ini CPL ini, berarti ada masalah di iklan saya ini. Ya. Nah, berarti saya akan cari tahu nih, kenapa iklan saya bisa 20.000. Kebayang nggak teman-teman? Iklan saya boncos ketika biaya prospek lebih besar daripada CPL. Nah, ternyata 20.000 nih di sini. Kenapa iklan saya boncos ya? Nah, lihat ya, kita lihat.
Ini 200, ini 800. Kita lihat ya. Kita lihat. Kenapa ini 20.000? Ya, kita lihat. 8, katakanlah saya ngiklan sama ya 810.000 dibagi 20.000 perak. Berapa? Oh, kecil banget yang nyampe 240 orang. Berarti yang nyampe ke WA itu sedikit banget ya. Oh, kenapa ya dikit ya? Saya lihat. Oh, ini ternyata hari itu hostingnya lagi maintain. Yang tadinya cuma yang tadinya biasanya 70%, ternyata 10%. Ya, berapa 10% nyampe sini? Oh, 252 dikali 10%. Oh, pantesan saya mahal. Cuma 25 yang nyampe ini. Oh, gara-gara saat itu hostingnya lagi maintain. Kebayang teman-teman? Oh, pantesan ya. Oke, bisa jadi gara-gara ada kompetitor lewat. Apa kompetitor? Yang tadinya saya terang-terang aja 100.000, kompetitor lewat. Ternyata itu yang membuat orang dikit ya. Oke, lanjut ya. Oh, ternyata ini bagus kok Mas. Apa yang salah ya? Oh, ternyata yang ini yang salah nih. Oh, kecepatan landing page-nya nih, di bawah 20%. Ini yang mengakibatkan rendah. Oh, pantas ya. Oh, tapi saya cek bagus kok Mas. Ini 73%, ini 3%. Oke, kita cek lagi di sana. Ternyata saat itu CTR-nya rendah Mas. Yang tadinya 1,53 sekarang jadi 0,5%. Apa yang terjadi Mas kalau 0,5%? Kita lihat di sini. Oh, dari 22.000 orang yang lihat, 22.000 orang yang lihat, gara-gara CTR-nya serendah cuma 0,5 ya, 0,5 ya dikali dibagi 100 ya, dibagi 100, oke. Cuma 100 yang nyampe Mas. Oh, kenapa ya CTR saya rendah? Ternyata saya sudah frekuensi saya melebihi 2 Mas. Kenapa? Orang bosen ternyata lihat iklan saya karena lebih dari 2. Oh, maka untuk itu saya ganti offernya. Yang tadinya gratis ongkir, maka saya ganti Mas dengan beli 1 dapat 1. Oh, kayak gitu. Maka saya ubah lagi, maka kembali normal 4.000. Oh, maka ketika 4.000, maka saya dapat lagi. Oh, gitu. Kebayang teman-teman sampai sini? Nggak kebayang Mas. nanti lebih detail, ada videonya kok ya, step by stepnya ya. Oke, lanjut. Gimana caranya saya bisa meningkatkan profit teman-teman? Ada yang tahu gimana cara meningkatkan profit? Dari sini dulu. Nanti setelah ini saya bocorkan gimana Anda ngiklan nggak akan pernah boncos ya. Walaupun ada ngiklan 1 juta 2 juta nggak akan boncos ya. Oke, gimana cara naikin profit? Gimana teman-teman? Gimana cara naikin profit? Oh, naikin skill CS. Betul banget ya. Yang tadinya cuma 10%. Hey CS. Nah, ini yuk belajar sama Mas Andri misalnya contoh ya. Nah, ini nih 7 teknik closing ya, pakai ini ya. Nah, jalur seia, ajak ke masa depan, hari 5 pertanyaan dan sebagainya. Kemudian kita kasih bonus. Pokoknya per closing saya kasih 10.000 perak ya. Dan sebagainya ya. Ini baru kita kasih closing ya, misalnya gini ya, misalnya ini tim CS ya, ini saya lihatin ya tim CS kita ya misalnya, misalnya gini ya, gitu, pokoknya per closing saya kasih ya, ini ya, ini CS kita ya, pokoknya per closing 100.000 ya, closing 50.000 ya, nah ini CS kita gajinya udah kayak kepala dinas teman-teman ya. Oh, ini akhirnya apa? CS kita brutal teman-teman ya. Wow, pokoknya saya kasih itulah ya, misalnya. Oh, gara-gara itu closing rate-nya naik ya. Sudah belajar dikasih bonus. Gara-gara itu closing rate-nya jadi 70%. Apa yang terjadi? Dengan biaya iklan yang sama, kita lihat profit teman-teman. Dengan biaya iklan yang sama. Wow, profit Mas. Maka hari itu saya akan naikkan budgetnya Mas. Yang tadi 100.000 saya naikkan jadi 500.000. Apa yang terjadi teman-teman? Dengan biaya iklan yang 500.000 saya dapat 8 juta. Kebayang teman-teman sini?
Kebayang? Oke, terakhir kita scale up. Oke, terakhir ya, kita scale up. Nah, selanjutnya, oke Mas, saya akan naikkan budget nih. Tapi saya takut Mas, nanti malah boncos. Betul nggak? Siapa yang sudah pengalaman kalau ngiklan naikin budget tapi takut boncos? Boleh ketikan? Waduh Mas, tapi kalau saya naikin 1 juta, saya takut Mas nanti boncos Mas. Misalnya saya naikin 1 juta Mas, aduh ini kalau ini kan belum tentu ya Mas ya. Nah sekarang maka untuk itulah kita pakai rules ya. Oke, sekarang kita rules. Lihat teman-teman ya, iklan saya boncos ketika CPL saya di atas 10.000. Nah maka untuk itu saya akan bilang ke Facebook, tolong matikan iklan saya kalau CPL saya di atas 10.000. Kenapa Mas? Kalau CPL saya di atas 10.000, maka iklan saya boncos. Kebayang teman-teman sampai sini? Kalau CPL saya di atas 10.000, misal saat itu 20.000, maka iklan saya boncos ya. Jadi saya pastikan iklan saya di bawah 10.000. Yuk, saya bilang ke Facebook, oke, saya tandai dulu ya digital marketing, oke. Klik di sini. Oke, saya buat aturan baru. Klik di sini. Oh, gitu ya. Nah, sekarang ya, klik lanjutkan. Oke. Nah, saya tulis FB, Facebook, matikan iklan saya jika CPL di atas 10.000. Oh, gitu ya, 10.000. Oke ya. Nah, 10.000 ya, teman-teman ya. Oke. Yang mana Mas? Yang set iklan ini. Oke, siap. Apa tindakannya Mas? Matikan. Oke, siap. Syaratnya apa Mas? Biaya per hasilnya di atas 10.000. Oh, 10.000 ya. Tambahkan. Jadi iklan saya mati kalau biaya per hasilnya atau cost per leadnya itu di atas 10.000. Oke, dan terus menerus. Klik buat. Oke ya. Oke. Nah, saya lalu naikkan di sini. Nah, naikkan ya. Saya naikkan budgetnya. Oke, saya naikkan teman-teman, naikkan. Katakan 500, 1 juta. Pertanyaan teman-teman. Kalau tiba-tiba CPL saya di bawah 100.000, di bawah 10.000, apakah iklan saya mati atau tidak, teman-teman? Ini ya, yang tadi saya tandai. Kalau biaya per prospek ini di bawah 10.000, apakah iklan saya mati atau tidak, teman-teman? Yes, tidak akan mati. Kenapa? Karena tetap di bawah 10.000. Maka iklan ini akan tetap profit. Ini ya, tadi ya, 4.000 perak. Oh, tetap profit. Nah, pertanyaan teman-teman, kalau misalnya iklan Anda tiba-tiba jadi di atas 10.000, katakan 20.000, 30.000, apakah iklan Anda otomatis mati? Otomatis mati? Yes, mati. Betul. Otomatis mati. Pertanyaan teman-teman, apakah Anda boncos atau tidak? Anda boncos atau tidak? Yes, Anda tidak akan pernah boncos. Nah, itulah yang saya sharingkan teman-teman ya. Semua membantu. Nah, inilah yang menghasilkan saya teman-teman miliaran rupiah. Nah, ini teman-teman ya. Anda sudah lihat rahasianya. Nah, itulah. Jadi dibikin funnelingnya, lihat bocornya, udah dapet ya. Pokoknya dengan KPI ini ya, Oke, saya akan lihat CTR-nya, saya lihat pokoknya jangkauan ini, CTR linknya, CTR ini click to LP-nya, saya lihat CPM-nya. Oke, masuk semua, saya bikin rule, saya scale up, bus kayak gitu ya, baru saya dapat 1,5 miliar ya. Oke, baik, karena teman-teman oke, ada pertanyaan yuk. Pertanyaan? Oke, baik. Sebelum saya buka sesi jawab. Nah, ini saya berikan teman-teman. Siapa yang mau ikut belajar bersama 1.300 member yang lain? Ketik yuk, teman-teman. Nah, ini ya, siapa yang mau? Ini lebih dalam lagi ya, Ya, Anda akan belajar bersama 1.300 member yang lainnya ya. Oke ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya. Nama programnya adalah No Boncos, nama e-course-nya ya. Oke, saya ini ya. Nah, ini ya. Oke, saya save dulu ya sebentar, save-nya ya. Oke, saya save. Oke, ini saya save juga ya, sebentar. Oke ya. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Jadi saya punya e-course namanya No Boncos ya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih lihat dalamannya dulu ya, Nah, ya ini ya. Sudah ngiklan tapi boncos. Nah, ini jadi semua rahasia ini sudah saya bocorkan di sini. Ya, ini ya.
Oke. Nah, ini yang kemarin ya, daftarnya dan sebagainya ya. Ini apa namanya, prestasi saya. Jadi saya dapat 2 miliar ya, produk fisik, produk digital. Ini sama semuanya, ini diliput media nasional dan sebagainya ya, sampai masuk. Nah, ini teman-teman, ini saya sudah siapkan 50 video panduan step by stepnya ya. Nah, ini mulai dari kenapa Facebook itu Google, perjalanan customer ya, temperatur market, analisa demografi, psikologi, fitur, benefit, experience dan sebagainya ya. Membuat akun iklan ini dari basic, dari awal banget. Jadi kalau Anda pemula, ini saya desain memang dari awal banget ya. Pixel, video views, verifikasi domain dan sebagainya. Nah, baru mulai ngiklan, apa itu campaign, level ad, asset dan sebagainya, konversi dari targeting. Oke, nah baru baca iklan yang kita bahas tadi, CTR, LTV lead, ya ini belum ya, ini scale up ya dan sebagainya. LTV itu purchase, ROAS. Nah ROAS mungkin teman-teman ini untuk jualan bisa jelasin di kelas ya. Dan temukan mana winning. Oke, evaluasi apa itu CPP dan sebagainya, saya jelasin detail-detailnya. Oke. Ada scale up, nah scale up menggunakan lookalike dan sebagainya ya. Nah ini studi kasus mendapatkan 1 miliar pertama. Sampai sama ya. Nah ini rekaman zoomnya ya, jadi banyak, ada jualan Shopee, jualan keran air, jualan properti ya. Nah rekamannya teman-teman, rekaman kemarin sama hari ini itu saya rilis di member area ya. Ini saya liatin dalamannya, ini member areanya teman-teman. Mana ya member areanya ya? Member areanya nah di sini ya teman-teman ya, saya liatin. Nah ini ya. Nah ini teman-teman ya. Oh bukan ini. Oh bukan di sini ya, sebentar. Nah ini ya teman-teman, ini member areanya ya. Ini ya, oke ya, sudah saya rilis di situ ya. Nah teman-teman, oke, Anda dapat copywriting bonusnya, jadi Anda akan belajar copywriting. Oke, panduan landing page, oke, tutorial Canva, template, jadi template ya dan sebagainya. Oke, ini grup diskusi. Ini udah 1.300. Nah, ini testimoninya, kesaksiannya, dan ini testimoni yang sudah belajar, teman-teman ya. Oke, saya mau tanya, ketik saya yang sudah member No Boncos. Boleh ya, ketik saya yang sudah member No Boncos, karena di antara teman ada yang sudah member, teman-teman ya. Oke ya, nah ini kita diskusi asik, diskusi cantik gitu ya. Ini boleh saya liatin ya. Oke ya. Oke, saya liatin dulu ya sebentar ya. Saya liatin ini ya teman-teman. Oke sebentar. Nah ya, boncos ya. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, saya liatin dulu. Biar teman kebayangnya. Mana bagikan? Oke, nah ini ya, kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah ini udah 1.300 ya. Nah ini kita diskusi asik di sini ya. Jadi macam-macam ya, bahkan ada testimoni yang ini ya, apa udah ngasilin ya, macam-macam lah di sini. Nah ini ya sampai dianalisa dan sebagainya ya. Oke, ya ini saya tutup dulu ya. Nah ini nanti hari Sabtu ini ada konsultasi Facebook untuk member ini khusus ya, member. Oke. Nah ini jadi macam-macam. Nah ini tinggal diakses aja ya. Oke. Nah ini ya, oke. Nah ini testimoninya dan sebagainya. Nah ini teman-teman, kesempatannya hanya sampai Rabu. Silakan Anda pikir-pikir aja dulu. Kalau mau ikut silakan. Kalau enggak, it's okay, no problem ya. Kami akan terus ya, jalan terus ya. Ya gitulah ya. Nah investasinya teman, harga normal 780. Diskon 50% ya, 350 ya. Klik aja di sini ya. Cara belinya gimana Mas? Cara belinya kayak gini ya. Ini saya demoin. Nah ini ya saya demoin. Oke. Nah ketik aja No Boncos, ini saya demoin dulu ya, No Boncos. Oke, klik aja di sini, klik ya. Nah kemudian klik daftar sekarang. Oke. Nah kalau Anda sudah punya apa namanya, punya akun, tinggal login aja, login ya. Kalau Anda nggak punya login, ini contoh ya, misalnya, wah Mas saya udah registrasi Mas, misal ya, misalnya namanya Ridwan misal ya, Anda isi nama emailnya. Nah tiba-tiba ada kayak gini, wah ini sudah terdaftar Mas. Oh berarti tinggal login aja. Nah login ya, klik login ya, login sesuai dengan email. Oke. Nah kemudian
Di sini ya, nah ke bawah. Nah ini penawaran khusus bagi Anda yang mau ikutan program 6 bulan. Ini Anda mau ikut 6 bulan ya. Ini pertemuan setiap Selasa, belajar platinum copywriting, belajar teknik closing, belajar email marketing, belajar produk fisik dan sebagainya. Jadi kita Zoom setiap Selasa selama 6 bulan gitu ya. Nah kalau Anda mau ikutan, Anda tinggal klik di sini aja ya. Jadi investasinya menjadi 680. Tinggal klik pesanan, nanti kemudian Anda tinggal registrasi. Masuk ke WA, tinggal transfer sesuai dengan angkanya ya. Nah ini spesial, mau nggak teman-teman saya kasih bonus khusus malam ini? Mau teman-teman? Saya kasih bonus malam ini? Oke ya. Nah khusus malam ini, yang daftar malam ini saya kasih bonus ini. Nah ini ya teman-teman ya, Zoom mini workshop 3 malam. Wow ya, jadi udah dikasih workshop ya, dibocorin, dikasih ini lagi ya. Nah, nanti belajarnya minggu depan 3 malam, hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai klimaks pokoknya ya, sampai teman-teman ngasilin ya. Nah, kalau Anda ingin sukses ya, Anda ingin dapat penghasilan, salah satunya kuncinya adalah ilmu ya. Nah, ilmu yang saya sharingkan, ilmu pengalaman pribadi, ilmu teknis, ilmu ya saya praktisi ya selama bertahun-tahun. Anda tinggal copy paste aja ya, nggak usah trial error di luar sana, Anda tinggal copy paste aja ya. Oke, nah ini linknya teman-teman. Oke, ini linknya ya. Nah ini silakan kalau teman-teman mau khusus malam ini ya. Nah ini ya, oke. Baik, khusus malam ini ya. Ini saya matiin dulu sebentar teman-teman. Kalau yang sudah member nggak usah daftar lagi kan, langsung deh kan, free ya. Khusus daftar di sini ya. Gimana sih matinya ya? Oke. Nah ini ya, oke ya. Klik daftar di sini. Nah ini ya. Bonus mini workshop hanya malam ya. Klik daftar di sini. Nah gitu ya teman ya. Oke. Nah ini saya kasih linknya. Nah, situ ya. Kemudian di mana tadi? Oh, di ini kita ya. Di Zoom. Nah, gitu ya. Malam ini ya. Oke, oh ya, saya kasih fotonya ya, biar eye catching ya. Download. Mana ya? Oh, recent ya. Mungkin recentnya. Oh, bentar ya. Mana tadi ya? Oh, last update. Download. Ah iya ini ya, oke ya. Nah ini teman-teman ya, ini saya kasih linknya. Nah itu ya, oke di situ ya teman-teman ya, bonus minus ini klik daftar di sini ya. Oke ini juga, nah ini juga ya. Nah kalau teman-teman mau apa, mau yang ikut program 6 bulan silakan ya. Nah itu ya, klik situ bagi yang affiliate juga ya, kalau affiliate juga ya, saya kasih dulu. Nah, gitu ya. Oke, sip. Oke, siap. Ada pertanyaan yuk? Silakan. Ada pertanyaan? Oke. Oke, yuk. Silakan yuk. Ada pertanyaan yuk. Oke, saya matikan dulu ya. Oke, gimana? Oke, yuk. Silakan ada pertanyaan? Mas, materi yang Klebi Dewa beda nggak? Oh beda, itu udah tutup ya teman-teman ya, beda ya, karena beli coach ya, itu beda perusahaan ya teman-teman ya. Mas, hari berapa KPI bisa di Indonesia? Oh saya sehari 2 hari langsung mas, saya biasanya sehari 2 hari itu langsung, saya nggak lama-lama sih. Biasanya kalau teman-teman bisa testing kayak gini, siapin 300.000, kalau udah spendnya 100.000 matikan, kalau misalnya bagus teruskan, kalau ini matikan ya. Oh, apa beda feed view sama view content? Sama, tinggal pilih aja mas. Kalau saran saya pilih salah satu, jangan dua-duanya ya. Oke. Mas diskon lagi. Aduh, itu udah ini banget ya. Itu kalau dibandingkan dengan e-course di sana, coba yuk. Siapa yang pernah ikut e-course sana, mahal nggak? Mahal nggak? Mahal teman-teman ya. Ikut workshop lagi kan? Itu murah banget teman-teman. Anda boleh bandingkan ya. Anda ikut mini workshop aja di luar sana itu 700.000. Benar nggak? Siapa yang pernah ikut workshop online? Saya yakin 500.000-an, betul nggak? Betul nggak yuk? Siapa yang pernah ikut? Ya, itu 700 ya. Ini kan ya kayak gitulah ya. Anda boleh bandingkan ya. Oke, lanjut ya, Mas. Kalau nggak pakai website gimana? Oh bisa
ini ya saya tunjukkan ya. Ini kalau nggak pakai website ya. Nah ini nggak pakai website ya, contoh. Nah ini ya, oke. Kalau nggak pakai website kayak gini ya. Nah, klik buat ya, buat ini ya. Klik buat di sini ya. Nanti tinggal goalnya apa, interaksi atau prospek. Oke, klik sini interaksi. Nah tinggal misalnya ini ya. Saya dapetin WA. Nah nanti tinggal pilih ini aja. Nah ini nanti pilih WA mas. Ini ya. Alamat ini ya, berinteraksi. Nah ini. Nah nanti tinggal pilih. Ini. Sorry ini ya. Nah nanti tinggal pilih WA. Nanti tinggal hubungkan akunnya. Oh ini saya pilih dulu di sini. Nah kemarin saya jualan Habibie ya, Habibie nih. Nah ini saya jualan madu ya. Mas dijamin berhasil nggak? Enggak. Saya nggak janji berhasil ya. Saya hanya sharingkan karena setiap orang berbeda-beda ya. Tapi Anda akan dapat ilmu miliaran ini ya. Karena kan banyak faktor ya, penjualan itu banyak faktor ya, bukan faktor internal sama eksternal. Tapi kalau Anda sudah ngerti dasarnya, udah ngerti caranya ya, itu tinggal strategi nanti ya. Gitu ya. Saya nggak jamin ya, saya nggak jamin ya. Silahkan kalau Anda mau ikut, ayo ya. Ini saya udah testimoni banyak ya, nanti besok saya rilis ya. Mas kalau ikan kena ame gimana? Oh ya, kalau teman-teman kena ame ini ya, ini saya sharingkan ini ya. Kalau teman-teman mau akunnya bagus atau kuat gitu ya. Nah, saya sarankan nanti teman-teman pakai ini, iklan like page. Nah, like page itu seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini nih, ini contoh iklan like page ya. Nah, ini contoh saya iklan like page ya. Oh, ini yang ini nih. Bentar ya. Nah, ini saya pakai iklan like page ya. Ini saya banyak akun kok, ya. Nah, ini like page nya. Nah, interaksi ya. Ini kuat nih, ini ya. Oke, Mas, apa keuntungan WA sama landing page? Kalau WA teknik closingnya, landing page ya tentu apa namanya? Kalau sebenarnya dua-duanya sama ya, tapi kalau ke WA itu lebih teknik closingnya harus kuat. Kalau landing page itu kan dia baca dulu ya. Nah, jadi closing rate-nya itu bisa lebih besar gitu ya. Mas, apa beda Facebook iklan dengan MetaSuite? Kalau MetaSuite itu di sini. Jadi akun iklan itu ada dua ya. Akun bisnis, ini teman-teman bisa lihat sini. Saya punya dua akun bisnis, Andre BM sama C2BM. Nah, yang kalau teman-teman ngiklan langsung di handphone itu di sini, akun personal. Jadi nanti teman-teman cek aja di sini. Ya. Nah, kalau saran saya nanti teman-teman belajar aja dulu ini ya. Di panduan ini ya. Di sini ya. Bagi yang pemula, ini saya jelasin di sini nih, teman-teman ya. Di sini. Nah, ini cara membuat akun. Nah, ini nomor 16. Baca aja dulu, tonton. Nanti Anda akan lihat apa beda akun bisnis sama akun personal. Gitu ya. Mas, jatuhnya dropship. Oh, boleh. Silakan kalau mau Shopee banyak kok ya. Mas, PMP kan bisa beragam. Berarti sumbernya dari kita. Yes, betul. Mas, apakah produk harus punya beda LP? Yes. Kalau teman-teman hit and run itu aman. Contoh ya. Nah, ini contoh. Saya jualan hit and run. Ini jadi satu landing page banyak produk. Ini contoh keran air, travel, madu, Ratu Arab. Nah, ini Ratu Arab nih. Ini jualan body lotion nih. Ini gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman hit and run aman. Tapi kalau teman-teman tujuannya branding, jangan ya. Misalnya branding itu apa Mas? Nah, ini ya Habibie itu branding tuh teman-teman. Ya, branding ya. Mas, untuk Zoom direkam free nggak? Oh, enggak teman-teman, mohon maaf ya. Ini daging ya, ilmu daging ya. Silakan yuk, ini cuma 350, murah banget kok. Yuk, 350.000, murah banget. Dibandingkan apa namanya, buka warung kan mahal kan. 5 juta, 10 juta, ini cuma 350, Anda dapat ilmu miliaran, betul nggak? Mas Ali pinter banget ya, kayak gitulah ya. Coba yuk, kalau Anda buka warung ya, warung 5 juta ya. Ya, klik daftar. Ya, ini saya demoin ya. Oke ya, saya demoin ya bagi Anda yang ini ya. Oke, contoh ya. Nah, klik di sini, ya, no boncos. Nah, Anda tonton aja ya. Ini saya beri waktu 7 hari ya. Tapi khusus bagi Anda yang malam ini, nah khusus malam ini ya, saya kasih bonus ini. Khusus malam ini ya, ini tenang aja ya. Mas, sharing pakai order online ya? Nanti boleh, nanti di ini banyak kok ya. Oke, klik di sini. Nah, klik sini ya. Nah, tinggal klik order ya. Nah, ini silakan kalau Anda mau ngambil
e-course-nya aja ini segini, e-course-nya aja ya. Kalau Anda mau ngambil e-course-nya aja segini, oke? Nah, misalnya, wah Mas, saya mau nambah Mas, biar maksimal Mas saya belajarnya. Oh, saya mau ikut Mas program 6 bulan, pertemuan setiap Selasa, belajar platinum copywriting. Nanti kita di Zoom belajar copywriting. Ini senilai 249, belajar teknik closing juga Mas. Oh, saya PCS saya biar jago Mas, siap. Mas belajar email marketing. Mau nggak saya tunjukkan email marketing, teman-teman? Mau nggak? Ini biar Anda kaget gitu ya, nggak bisa tidur gitu. mau nggak yuk mau. Nah ini ya ini saya punya database segini ya. Nih saya simpan di marketing ya. Kalau teman-teman kurang tahu marketing itu perusahaan penyedia jasa simpan email. Nah lihat teman-teman, kelihatan nggak berapa email ini database saya? Kelihatan nggak berapa teman-teman? Kelihatan? 79 miliar, 79.000. Wajar nggak ada pemiliaran teman-teman? Ini gabung ya, produk digital, produk fisik, semuanya saya gabung semua. Nah, gitu ya. Nanti saya ajarin dapat ini, ya ngasilin ini tuh saya ajarin gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kemudian belajar produk fisik. Ini nanti kita pakai order online. Bagi yang request order online, siap. Belajar produk digital. Kalau Anda punya keahlian, misalnya Anda seorang guru. Ya Mas, saya seorang guru Mas, saya pengen ngasilin. Misalnya Anda seorang guru bahasa Inggris ya, seorang guru matematika, guru Arab ya, bahasa tulis Arab. Wah itu keren banget tuh ya. Mau nggak teman-teman saya tunjukkan market bahasa Arab? Oh itu 1 juta orang tuh yang nyari per bulan gitu. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Itu ya. Nah, itu ya. TikTok ini spesial ya. Ini ada request Mas, boleh beli TikTok nggak? Nah ini saya nggak expert di TikTok, tapi saya undang gurunya ya. Nanti saya undang gurunya TikTok. Jadi Anda nggak perlu beli e-course lagi di luar sana. E-course TikTok di luar sana berapa teman-teman? Berapa? Boleh ketik yuk. E-course di luar sana berapa? E-course TikTok di luar sana berapa? E-course online course gitu. Oh 300.000 ya. Nah ini hanya 29.000 Anda dapat semuanya. Oh enak kan? Ini VIP group konsultasi. Ini nanti saya undang gurunya ya, gurunya langsung. Ya, saya nggak expert ya. Saya nggak expert, tapi saya lagi saya expert di Facebook dan Instagram. Nanti saya undang ya. Free. Oh, jadi platinum copywriting. Nah ini ya, jadi platinum ini ya, nih gitu ya. Oh gitu ya. Anda belajar copywriting itu 7 juta teman-teman ya. Mas materi update, yes. Ini kan nanti kan ada konsultasi kan. Jadi kita akan selalu ada update-nya Mas. Nah ini kan kita ada mana ya tadi? Nah itu ya. Mana tadi? Nah ini bukan. Sebentar mana ini tadi ya. Ya itulah tadi ya. Tadi lihat ini kan. Saya lupa di mana ya tadi ya. Oke, saya lihat dulu ya. Di mana tadi? Oh ini, nah ini kan ada konsultasi kan, hari Sabtu ya. Bagi Anda yang mau ikutan, langsung Sabtu. Kita ada Zoom Sabtu ya, jam ini ya. Mas rekaman saya rilis di member area. Nanti tinggal akses aja ya. Nah ini ya, jadi hari ini hari kemarin, tinggal klik aja, klik ya. Klik, nah ini hari kemarin, nah ini ya. Nah hari ini saya rilis di sini, tinggal klik aja. Ini saya demokan, jualan properti ada ya, dan macam-macam ya. Oke, baik. Mas ada privat? Ada ya, tapi japri aja ya kalau privat ya. Bagi yang mau di privat, japri aja ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, boleh ketik yang saya yang daftar, teman-teman. Ketik saya yang daftar. Ketik saya. Yang sudah terdaftar. Oh, siap. Oke, siap. Oke ya, baik. Yang belum, nggak apa-apa teman-teman. Anda bisa putuskan selama 7 hari. Lihat aja dulu ya. Ya, tapi khusus malam ini ya, malam ini hanya malam ini yang ambil ini saya kasih free ini ya. Tapi kalau yang ini is okay, nggak apa-apa. Nanti Anda bisa ikut ya. Oke, baik, mungkin cukup ya teman-teman. Nanti kalau punya pertanyaan tinggal hubungi aja CS saya. Itu mereka baik ya. Baik, tinggal ngobrol aja. Kalau misalnya mau minta tambah bonus, ngobrol aja sama CS ya. Nanti dikasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya 2 malam ini, luar biasa. Gimana teman-teman materinya? Keren, dahsyat, luar biasa. Oke.
Oke ya, keren ya. Oke, siap. Semoga bantu. Nanti kita akan zoom lagi ya. Kita akan seru-seruan lagi. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelum akhir kita foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Foto-foto yuk. Oke, foto yuk. Foto yuk. Bilang di di depan kameranya. Di yang mau sisiran boleh ya. Mau lipstikan juga boleh ya. Oke. Oke, baik. Oke ya. Oke. Oke, kasih jempol 1, 2, 3. Oke, baik 1, 2, 3. Siap 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Sukses buat semuanya. Semoga teman-teman mendapatkan insight yang luar biasa di 2 malam ini. Sukses dan selamat malam. Dan beli topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di grup ya. Siap.